Bayang lo kalau misalnya hidup sehari-hari lo tuh memang tiba-tiba di sosial media yang tiap hari lo tuh digempur gitu kan. Iya. Dasar nih Tomo nih nggak ngerti apa-apa lo gini-gini. Terus gitu konsisten kan dikatain mulu gitu. Kena lah mau pasti. Lari mulu, gak ada kerjanya. Iya lari mulu. Istri anak gitu. Iya gituin terus gitu kan. Kan lama-lama emosi. Selamat datang lagi di Pangkalan Johnny Random. Saya Alan Perdana. Kali ini saya duduk bareng Tomo, Budi, dan Denny. Masih teman-teman saya kuliah bareng di Teknik Geofisika ITB dulu, angkatan 98 semua. Tomo yang udah pernah beberapa kali datang sebelumnya adalah geoscientist senior eksplorasi di Indonesia. Budi udah pernah datang juga sebelumnya, adalah pengusaha penyedia tenaga kerja untuk industri otomotif di Indonesia. Dan yang belum pernah datang sebelumnya, Denny, lulusan Teknik Geofisika tapi kerja di industri IT sekarang. Saat ini adalah chief dari Departemen HR organisasi Indonesianya, salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Mudah-mudahan sih nggak terlalu random. Kita mulai nggak nih? Nanti pulangnya kemalaman, makannya juga jam berapa nih? Ya udah sikat lah. Tuh Budi tuh udah Ini. gitu-gitu. 10 cm ya. Welcome to Pangkalan Johnny Random. Oke, ini Denny, Tomo, Boots. Lagi-lagi. Ini ngomong apa nih? Thank you udah diundang lagi. Sebenarnya nggak diundang, lo aja pengen datang. Gue ngisi slot yang kosong aja nih kayaknya. Ini aja deh. Kemarin kan udah 3 tuh yang trial. Jadi praise. Oh kemarin tuh trial. Praise and criticisms-nya. Udah serius loh itu. Apa dong? Menurut lu gimana? Pro-nya itu karena kita bisa datang di weekend, man. Tetap dibahas. Gak ada yang mau. Sekarang kita berangkat dari mana, Den? Dari BJ coba, bayangin. Jam berapa kita mau udah siap-siap? 4:30 kan? 4:30. Nah, 5 kurang seperempat. Iya. Mau Tapi naik kan cepet tadi. cepat, karena kita kan naik MRT dulu. Ini Kamis malam kita ya, record ya. Oke. Kamis malam, 13 Juli. Kenapa? Horor. Mungkin kalau pilihannya mau tahu. spending waktu lebih banyak di jalan, tapi nggak boleh ya. Tapi weekdays itu lebih preferable daripada weekend buat kebanyakan orang. Menurut gue pertama kalau weekend kan weekdays lu habis kerja lah ya, lu habis ya kalau ada meeting ada apa segala macam. Udah sore tuh udah energi lu tuh menurut gue udah habis gitu. Ya ini emang spesifik orang per orang sih. Tapi gue tahu lu weekend kagak pro kan? Karena gue orangnya memang mager kalau weekend. Gue kecenderungannya di rumah gitu. Jadi kalau untuk effort kesini lagi itu kan ya lumayan gitu kan. Gitu. Gue juga di rumah sih. Maksud gue kalau weekend gue di rumah juga. Paling gue lari kan seperti biasa. Tapi lu nggak lari, lu nggak ada olahraga. Jalan. Udah nggak bisa lari. Lutut. Punya isu dengan lutut. Dulu lari. Serius? Iya. Sempet reguler gue lari. Tapi nggak sempet kayak Maraton. maniak kayak Tomo. Tomo macam 4 udah lari. Emang gila deh. Itu bulan puasa sebelum sahur. Ya, gue harus menjaga keamanan Bintaro lah. Sampai kan. Gua tanya aja mau lu jam 4 nggak pakai Bawa pentunganmu. lu tau nggak yang pertama podcast itu? Kayak ada, lu ingat gak sih pertanyaan si Budi yang gua nggak tahu dari planet mana nanya yang mau lu kalau lari itu lu pikir nggak sih pulangnya gimana? Itu apa out of Ya, memang apa out of the box. the ends box gitu. Iya. aja gitu. Apa Mungkin waktu itu dia banyak Logik pikiran. berpikir. Kenapa perusahaan buat waktu itu? Ada permasalahan apa sampai lu out of the box gitu loh keluar pertanyaan. Memang kalau kita mau survive, kita harus punya pikiran-pikiran seperti itu. Pantesan pegawai lu gak ada yang betah ya? Enggak, tapi emang dia out of the box, man. Waktu itu juga yang pertama itu kan dia nanya, kayak nanya sama Ica kan, kalau lu jual apa sih makeup ya, kosmetik, kalau murah nggak akan laku, harus mahal. Itu kan
Ya, Lo mempertanyakan kenapa harga konsepnya. mahal? Karena gue bilang kan, harga itu belum tentu harga Mencerminkan murah itu kualitas. belum tentu jelek. lebih disukai sama customer. Lo nanya kan sama gue kan, kenapa begitu? Iya, iya. Tapi gue akhirnya baca-baca juga, memang ada juga case seperti itu. Biarpun Indonesia itu terkenal price Lu sensitif nggak ya. bisa menyamaratakan seluruh Indonesia lah. Beda-beda dari geographical location tuh menentukan lah. Ya misalnya Jakarta. ya Jakarta kan dia punya komunitas yang makin mahal lu makin gengsi gitu. Tapi misalnya lu ke daerah yang agak Ini khususnya middle class. kelas apa daerah yang lebih kecil kan, yang dicari yang inilah restoran-restoran laku yang ada wah viral ini viral itu rasanya. Gue udah nyoba tuh beberapa karena istri gue kan seneng apa namanya makan, nyari lah kalau ada oh ini enak. Buat suami. Ternyata 80% yang enak itu karena murah, bukan karena enak. Iya. Kasihan banget sih ngomong. Jadi bulan itu jadi yang gua- bulan bilang enak tuh murah. 80%-nya gitu. Kenapa? Enggak, bukan itu. Maksudnya dia kan dapat itu dari entah dari Instagram atau Sosial media. Sosial media gitu atau apapun atau segala macam. Yang gue datang itu kok rasanya biasa aja gitu. Tapi ternyata murah gitu ya. Jadi memang ada ini tertentu lah yang memang orang lebih prefer quantity over quality lah gitu. Tapi di satu poin kan pasti ada benarnya juga sih. Quality itu lebih Mungkin lo quantity harus gitu. ngelihat itu sebenarnya kode dari istrimu. Kenapa lo dikasih mie goreng murah gitu? misalnya? Tapi kira-kira gitu sih. Gue juga ngelihatnya ini apa sih kok orang bisa sampai ngantri gitu ya, bisa sampai ngantri gitu. Nah ternyata murah. Murah, Tapi kalau kualitas makanan banyak. tuh mungkin ya nggak tahu Nah, ini kalau salah satu contoh lah ya. feeling gue kalau misalnya makan ketoprak di kafe Betawi itu kurang enak. Tapi ketoprak yang pinggir jalan yang apa namanya pakai bumbu yang pakai botol bir atau apa ya, yang kena dikit tuh jempolnya si tukang jualannya itu bumbunya. Ya lu jangan lihat itunya ya. Tapi itu kayaknya lebih enak sih. Lu cobain deh ketoprak di kafe Betawi. Nggak menurut gua ya. Tapi Mungkin itu lu suka. ada benarnya juga sih. Tapi lo nyebut-nyebut kafe Betawi nanti nggak mau bawa jadi sponsor lo di sini. Oh, biar enak dong. Katanya mau jadi sponsor. Gak, gue pengennya Microsoft sih yang jadi sponsor. Dikenalin dulu dong teman kita ini. Oh iya. Nanti gue Yang kenalin nonton kan. kan belum tentu tahu. Nanti kan ada introduction sendiri terpisah. Gue bikin. Kan. Tapi semua orang tahu lah Denzel kan di Microsoft. Lu apa sih Den? Country Manager HR. Ya. Haris itu masih. Terus tadi Haris. Bill Gates itu nelfon ngapain? Nanya sahamnya sama gue. Mau Microsoft itu tau gak? Itu apa sih sekarang yang the most valuable company in the world? Enggak, masih Aramco ya. Aramco secara valuable, secara market valuation, Market cap. kemudian Apple, baru Microsoft. Berarti 3 besar lah. 2,5 T kali ya. 2,5 T tapi US dollar kan. Ya, Besar lah itu. Pak. PT Johnny Random. Besar. Kalau Indonesia apa sih yang paling gede? secara apa? Kayaknya BCA ya. Market Market valuation. cap. Wah, BCA sih. nggak tahu gue. BUMN Gua bisa nggak tahu juga, hari BUMN ini ya, juga tapi bisa. BUMN juga bisa kali. few moments beberapa minggu yang lalu gue pernah cek tuh BCA sih masih 1.000 triliun rupiah tapi 1.000 triliun rupiah itu Jadi ada sekitar yang main saham dong, lu main saham dong berarti sampai memantau gitu kan market valuation gitu kan. ada yang kecil-kecil. Iya. Ini kan efek dari pandemi juga kan. Iya. Kan ya akhirnya kan oh iya nih lumayan. nih. Banyak Iya. aplikasi sekarang kan lu bisa Betul. beli saham kalau nggak cukup atau nggak mau beli full Beli receh satu bisa. beli receh bisa kan. Beli receh bisa. Banyak aplikasinya kan. Banyak waktu lah ya. Enak ya? Berarti iya. Banyak waktu. Nggak Pengusaha. tahu, enak atau enak ada yang salah, kenapa bisa banyak waktu? Pengusaha ngatur waktu sendiri. Lu pengusaha gimana, Bud? Sempet Oh iya, nggak ngeliat-ngeliat gua juga saham? pengusaha. Udah lewat. Bang. Oh. Rugi ya? Mungkin udah lewat bilang. Enggak, tapi apa kalau saham yang di pasar modal itu kan, ya kalau kita ya kan lu ngeran JMT ngeran usaha lu sendiri ya,
Tes sendiri ya. JMT, kan mobil itu ya. Apa nama company lu? GMC. JMT, Jasa Mandiri Tegraha. Tegraha. Tegraha tuh apa? Tech itu teknologi, Graha itu rumah. Jadi rumah teknologi. Rumah Kayak smart home teknologi. gitu ya berarti. Smart home. Jadi kan rumah teknologi. Lu mau nyari bel yang bisa nelpon itu ada di gua. Oh, jadi ini kan ini Oh, ring kayak ring yang di US itu ya. Ring. kayaknya duduknya pas nih mau migas side, non migas side. Oh iya dong. Aduh, migas tuh udah sunset. Ini Tomo kalau dipencet tombol itu keluar deh. Tombolnya nggak boleh Tadi aku dipencet. penasaran nih karena somehow kan gimana ya, punya bisnis tuh menarik gitu kan. Nah sekarang lu ngeran bisnis ini apa sih yang lu rasain gitu? Kenapa lu masih bertahan di situ? Karena gak ada pilihan atau? Karena udah kecemplung kok. Ya kan nggak mungkin juga gua, bukan nggak mungkin ya, emang nggak ada keinginan lagi untuk apa? Enggak tapi dari awal lu kok bisa langsung ke situ gitu? Awalnya Wah ini serius nih. yang trigger gua itu justru saat gua Menikah? bukan Putus saat sama pacar? gua proses skripsi. Oh tahun Ini yang di mana, yang Jerman apa yang di? Nggak, di sini di Oh tahun 2010. di Sinok dulu, Sinok masih Sinok. Tahun 2010. Saat itu apa namanya? Hampir DO. Enggak lah. Kok kerjaan untuk seorang Bentar, skripsi lu apa sih? Magnetik. Oh ini AVO. ortorombik. AVO ya? AVO. AVO iya. Oh, iya. AVO kan. Nah, itu metode AVO itu. Analisis varian offset. Nah, gua rasain kalau gua nanti selepas apa namanya? Kuliah, Menikah. kerja, kok gini banget nanti gua nih depan komputer aja. Gini banget tuh maksud tuh apa sih? Gua soalnya Karena gua- kerja gua ini kok nggak enak. Gini banget. Ini kan dari sisi gua, kan tiap orang kan beda-beda mau. Ya kan, dari sisi gua nggak bisa yang apa namanya? Gajinya kecil. Gua nggak ada mikir, Pendapatannya kurang. enggak lah, Susah kaya. enggak lah. Apa sih maksudnya ini? Ini peran antagonis. Peran antagonis. Gua nggak mikir Hebat pembuli deh. kita kan lagi apa namanya baru keluar dari kuliah, belum tahu standar gaji apa namanya besar apa enggak. Ya. Jadi lu nggak suka sama teknik Gua nggak geofisika padahal pada intinya kan? Ya, dan itu juga jadi Ilmunya. mungkin jadi faktor penyebab juga. Enggak, tapi lu sejak kapan Gue tahu masuk kalau lu nggak suka geofisika juga geofisika? sebenarnya bukan keinginan gua gitu untuk jurusan itu. Jadi keinginan siapa? Cuman gue pengen masuk ITB aja buat nyenengin orang tua. Gitu. Terus lu bisa milih itu gimana? Teknik geofisika itu. Maksudnya Kan gue lihat dulu kan Yang passing waktu grade-nya zaman kita rendah. kan masih ada grade-nya kan, passing grade. Berarti bukan pilihan pertama dong. Itu kan udah tahun kedua malah kan. Iya enggak, tetap bukan pilihan pertama aja pilihan. Pilihan pertama itu gue masih berani waktu itu Informatika. dari informatika waktu tahun pertama gue udah nggak Kok jauh banget ya? Maksudnya lu dulu nggak- elektro UI. nggak mengukur kemampuan. Jangan dipotong dulu, ini mau cerita. Iya. Budi galau banget. Kalau gue udah gak tahan dari tadi, apa sih lu mau gitu gitu. Budi, oke. Yang tahun kedua itu pilihan pertama lu apa? Mesin IF. Lo kan pilihan pertama dia informatika. Itu tahun pertama nggak lulus terus Terus yang pilihan jiper keduanya dia. kan- Passion gue dulu tahun pertama sebenarnya tuh apa di pilihan IT. Iya, gua tahu. Pengen gue di IT. Ingat gua. Tahun pertama tuh gue inget gue masih apa namanya beraniin untuk ngambil pilihan pertama informatika. Waktu itu lo nggak mengukur kemampuan atau gimana? Kan masih ada 3 pilihan. Iya kan? 3 pilihan. Satu yang apa namanya sok-sokan, 3 yang aman kan gitu. Tinggal 2 nih yang harusnya ideal yang masuk kira-kira Ternyata dengan tiga-tiganya nggak kemampuan. dapat. Ternyata 1, 2 nggak dapet. Gue masuk yang ketiga. 3? 3 supaya dapat negeri aja. Gua ambil waktu itu ilmu UGM loh. ilmu ekonomi salah pilih itu di UGM. Studi pembangunan. Oh, studi. Astaga. pilih lu, Mak. Salah Iya. pilih. Soalnya gitu. Ekonom hebat. Namanya Budi Fitriansyah. Ya, kalau di sana ada yang mau nyerang. Ya silakan aja. Saya nggak terlalu kenal sama orang. Kayaknya Sri Mulyani itu dari studi pembangunan. Nah,
Jangan besok kita lagi lembang. Bu, saya nggak ada urusan pajak. Ya, jadi tadi Itu kenapa salah pilih, Bo? Ya lah, kenapa salah Bud. pilih? Sorry, Bud. Tadi pilihan pertama Katanya informatika, jangan dipotong. ITB. Enggak, tadi gua agak skip. Ah. ITB, informatika. Kedua, Kedua Elektro. itu Ternyata lu ini elektro UI, bukan elektro, komputer. bener-bener. computer science, ya ilmu komputer UI, baru UGM. Jadi tahun pertama tuh benar-benar gak ada strategi aja ya. Kalau dilihat dari pilihannya ini, Kalau nggak salah ya. oke lah, mungkin masih hijau gitu ya. Masih Lulus hijau. SMA kan. Oke, paham. Emang lu tahun pertama pilihan pertama lu apa? Kan lu juga 2 kali kan? Oh iya benar. Elektro, yang gak ada pilihan. Maksudnya, Elektro. gue gak mau mengukur kemampuan juga. Oh iya. Yang kedua? Elektro ITB. Kedua Kedua kalau nggak salah sipil bang. TB. Iyalah TB. tapi kan lu kuliah sipil Unpar kan? Makanya gua Unpar. masuk Unpar. lu Unpar kan? Kalau di Unpar gua senior dia. Iya, sipil kan lu? Iya sipil. Karena memang gue pengen masuk sipil waktu itu. Iya. Tapi lu nggak pernah ketemu Alan juga kan di Unpar? Karena nggak pernah kuliah. Tahun kedua gua nggak pernah. Tapi gua agak kebalik sih. Kalau balik ke mikirin sekarang, gua kayak pengen masuk ekonomi, studi pembangunan itu. Specifically. Mungkin gak lulus kalau waktu itu. Enggak, kayaknya menarik aja gitu. Karena ilmu ekonomi itu kan Ini pseudoscience selesai ya. nih, tahun kedua belum. Iya. Wih. Tahun kedua. Oh iya, terus. Lu berapa sih 3 kali ikut MPTN kan? 2 kali. Gue biarpun tahun ketiga tapi gue 3 kali sih ya. Tapi tahun kedua gue Enggak, emang gak ada pembatasan umur ya waktu itu ya? Ya buat lanjut buat tahun kedua. Tahun kedua. Baru pakai strategi. Tahun kedua ya akhirnya Oh sorry, tahun pertama lu kuliah nggak? Kan dipotong lagi. Atau lu skip? berangkat gue ke Jogja. Oh, di UGM itu. Iya, oke. coba lu terus di sana bisa jadi presiden. Mungkin kalau gue waktu itu masuk Oh, masuk manajemen. kabinet tuh. Lihat UGM. Masuk kabinet. Mungkin kalau manajemen gue masih bisa bertahan. Paling nggak menteri lah ya sekarang ya kalau Iyalah masuk ekosistem Iya. UGM. Mungkin kan diambil sama Budiono kan waktu itu kan. jadi- Oh bisa jadi gue lagi meeting sekarang di sana di Kemenko kan. Nyesel nggak lu? Tapi kemungkinan besar sih enggak sih. Memang. Tapi ya sudah lah. Karena nggak mungkin juga. UGM beneran, UGM naik daun sekarang. Iya. Presidennya UGM. Tapi menteri cuman saat itu waktu kita mahasiswa gue nggak kepikiran nih ilmu ini gue jadi apa nanti. Tapi kalau masuk Itu TG kan yang juga gue kepikiran. pelajarin itu kan makro gitu. Terus ada pelajaran yang anak-anak tuh suruh ke depan coba pikir apa namanya kemukakan pendapatmu mengenai mobil Timor, kebijakan mobil Timor. Waduh, zaman reformasi tuh ya. Itu suruh jelasin seperti itu kan. Sementara lu mobil Timor aja nggak tahu apa kan? Gue pakai mobil Timor dulu sempet tuh pakai gue mau mobil Timor. Ditanggepin lagi. Enggak, tapi selama setahun tuh lu nggak enjoy kuliah di UGM jurusan Enggak, itu. lebih karena ilmunya sebenarnya. Emang nggak ada yang Padahal kalau dipikir-pikir ilmunya bakalan kepake buat lu bisnis sekarang kan sebenarnya. Kalau gua Nggak, itu makro ya. Tapi kalau paling gua nggak dari mas makro, lu kan bisa ngelihat Iya, opportunity. sekarang ekonomi itu geofisika kan lu ada, pakai apa, coba? ada ilmu ekonomi studi pembangunan, ada manajemen, ada akuntansi. Nah itu lo kepake sekarang. Iya kepake. Cuman kan makro cuman buat diskusi-diskusi aja. Lu Iya kan. gua jadi menteri, Bud. Akuntansi kan gue cari orang yang bisa. Nah sekarang kalau gua ajak diskusi AVO gitu misalnya. Jadi mendingan yang itu sebenarnya. Lebih melekat, Lebih melekat dan lebih relevan. relevan dan berfaedah. Ya. Tapi by the way, AVO itu sekarang masih relevan nggak dipakai di industri? Relevan. Oh masih. Masih relevan ya? Tapi lu lulus, lu pernah melamar nggak sih ke perusahaan minyak atau ke Total. pernah? Satu doang. Jadi memang nggak pakai strategi ya waktu lulus Salah itu satu juga ya. strategi. Hah? Waktu melamar itu memang nggak ada strategi juga kan ya. Gue ngisi waktu aja kali mungkin waktu itu. Di total terus nggak interview? Nah itu salahnya gue disuruh presentasi. Mungkin salahnya gue nggak nanya presentasinya modelnya akan seperti apa gitu kan. Terus apa strategi tentang apa? Ya gue kepikiran sama gue kan gue presentasiin aja skripsi gue. Ya kan tentang AVO itu kan. Di saat bersamaan ada juga anak geologi dulu cewek siapa namanya? Mai. Mei.
panggil juga bareng tuh sama gua di hari yang sama suruh presentasi. Tapi emang dia pinter sih. Hanya Kalau lu bandingin satu cuma dari- satu gitu ya. Tapi gua nggak merasa kalah sebenarnya kalau dengan. Tapi yang Cuman gini, diterima cuma 1 dari 2 antara lu sama Mai. gue nggak tahu ya diterima berapa. Tapi sebenarnya Cuman memang waktu itu gue gagal. Kenapa gagalnya? Karena ternyata lu harus presentasi di hadapan orang-orang yang dipanggil saat itu. Oh, Dan jadi itu dari kontestan. dari berbagai jurusan, bukan cuman jurusan kebumian doang, gitu. Ya, nggak tapi apa-apa lu dong. kan kesana nggak dikasih topiknya, apa dikasih? Enggak, gue cuma disuruh lo nanti presentasi, gitu aja. Oke. Ah. Tapi nggak salah juga kalau begitu kan, berarti lu presentasi tentang AVO itu. Gue harus presentasi AVO yang gue pelajarin berapa bulan dan Dengan berharap orang-orang yang audiens awam. gue Ngerti. bisa mengerti. Iya. Nah itu salahnya gue. Si Mai Sedangkan si presentasinya Mei itu cuman presentasi apa ya waktu itu gue lupa. Cuman hal-hal yang simpel aja gitu musiknya. Kayak seputar lingkungan gitu aja. Gitu. Oh jadi tujuannya tuh supaya audiens lu mengerti gitu. sama mungkin Iya. dilihat proaktifness Bukan kandidat soal- ini seperti apa, bertanya apa. Bukan soal ekspertisnya Ya. kita gitu, tapi gimana lu bisa presentasiin dan audiens lu bisa menyampaikan informasi. interest gitu, bisa itu itu ya skill yang mau diambil sama dia gitu. Akhirnya ya udah, gua udah patah arang aja lah gitu. Tapi sempat dipanggil lagi Itu di Balikpapan. sama enggak di sini di Kuningan. Kuningan Kuningan. gitu. Berapa hari setelah itu ditelepon lagi untuk Semua interview. Total, semua total juga. Gue bilang aja gue udah interview kemarin, udah presentasi macam gitu. Udah masa dipanggil lagi, gue bilang gitu. Ya udah akhirnya. Jual mahal banget, Pak. Iya, Kan mungkin kenapa interview ya? pengen klarifikasi. Betul, lagi. klarifikasi gitu kan sebenarnya ya. Iya, lu jual mahal banget waktu itu. Tapi orangnya cepat menyerah ya berarti kelihatan ini ya. Untung juga sih Patah total. arang, tadi katanya Ya patah memang udah arang. keputusan bagus ya, total itu nggak ngambil ya. Ya kan kita cerita tentang ini aja, kalau nggak sejarah kenapa lu ngambil teknik geofisika lu juga ya kan udah dibuka sama Budi. Ini cerita itu kita sejarah paling nggak ya kan cukup. Kalau misalnya kenyataan, kalau teknik geofisika itu dijadikan safe choice yang agak rendah passing grade-nya dulu ya, kan sempet tinggi juga setelah itu kan. Tapi waktu kita masuk itu Ya. rendah, ya seakan-akan jadi pilihan aman itu mungkin banyak orang, termasuk gua. Ya apalagi gua punya histori IPK di Satu sipil ya. Unparnya yang kan dikirimin ke rumah bokap nyokap gua kan, lembaran IPK-nya diupdate tiap 6 bulan. Gua nggak tahu gimana cara recover dari 1 komaan itu kan. Jadi harus Ya sih gue bisa membayangkan kekecewaan bokap lo ya. Enggak, karena waktu gua ngirim bunga ke dia tuh bokap lo gelarnya banyak tuh ya. Kan berarti ada akademis lah ya, akademisi kan. Dokter kan, almarhum kan. Profesor kan. Enggak, tapi kan dokter kan. Profesor men. Enggak, maksudnya dokter esin kedokteran. Iya tapi gelarnya nggak Dokter jelas. juga. Dokter, Iya, doktor. Iyalah. Iya. iya, Iya kan. that's true. Dan Artinya coba kan- balik, Iya. kalau lu kan kenapa lu dulu milih? Iya lu tapi milih kalau nggak ada apa keturunan itu sih gitu lah. gitu? Ini benar-benar antagonis ini Prantomo. Nggak, kalau dulu bokap gue suruh jadi dokter. Tapi entah kenapa Nggak mampu. rebellious atau pengen lain itu kan, keinginan pengen lain itu ada terus. Tapi kalau sekarang lu tanya ya mungkin gue lebih interest untuk jadi dokter Ya karena lu lihat daripada dokter jadi sukses insinyur. gitu kan. Ya itu mungkin ya karena career path-nya atau jalan, kalau dia udah spesialis terutama ya itu kan Iya, dan- kayak Dan ada bokap predictable juga. naik. Kalau dokter kan gitu ya, maksudnya lu harus ada pegangan istilahnya. Tapi ilmunya juga seru, misalnya kayak Ini lu bandingin, bedah otak atau sama bedah geofisika syaraf gitu. Betul. Ya, gue tuh ada mirip-miripnya sama Budi. Jadi pas waktu belajar itu tahun berapa sih kita mulai belajar seismik itu, wiggle itu? 2003. Gue benci banget sama wiggle seismik itu dulu. Jadi dari pertengahan kuliah tuh gue somehow itu nggak tahu dari mana datangnya ngelihat wiggle itu, wah
kok gue jadi masuk Kalah, kuliah tapi- belajar Menurut gelombang. gue dia salah satu yang gue anggap sukses lah. In Iya. a way, Iya, in a way lu memilih itu gimana lu bisa masuk ke NMR itu ya, Nuclear Magnetic Resonance. Yang gue nggak pernah kepikir gitu kuliah itu, dan lu bisa kuliah itu sama seseorang dari selam bersih yang entah gimana lu bisa dapet dia, terus habis gitu lu bisa kerja di selam bersih. Karena kan waktu itu kan zaman-zaman kita lulus kan ya masih oil company itu masih besar, service company semacam selam bersih kan kayak pilihan. Kita lulus dia udah selam bersih ya. Gak, gue bareng sama dia lulusnya. Ya, bareng. Mungkin kita yang bareng dulu. Tapi enggak kok, gue ini Emang beda sedikit. kubu. Dulu harus Kelihatan kan mana yang memang stay within industry sesuai disiplin, mana yang enggak. Mana yang enggak. Nah, ini makanya dua kubu. Oh iya benar. enggak mau dulu tuh ada pikirannya juga gue waktu dari yang gue bilang gue nggak suka sama wiggle itu kan, sama juga pikiran itu kan kita itu terlalu fokus sama seismik. Kayak semua dosen itu kalau misalnya nggak misalnya spesialisnya atau tugas akhirnya nggak seismik, yang senior itu kayak kurang nendang gitu, kurang dihargai gitu kan. Kalau resistivity atau gravity itu, padahal kan teknik geofisika kan harusnya aplikasi dari ilmu fisika ke geologi kan. Jadi ada melawan dari kebiasaan kan juga. seismik itu jadi primadona lah saat itu kan. Maksudnya untuk Ya paling efektif ya, untuk the way eksplorasi. lu setelah lulus masuk ke oil company ya kan pintunya dari seismik gitu kan, bukan dari metode Ya, lain. tapi itu yang Tapi bikin balik pertanyaan lagi, di kepala gua. Kita mau balik ke topik, maksudnya reason lu atau main kita mau lanjutin nih masalah seismik gitu kan? Gua nggak suka seismik sama. Nggak, tapi makanya balik lagi kan mungkin biar ya mungkin jadi nggak tahu ya, maksudnya bisa jadi pelajaran gitu kan ya. Kita kan semuanya orang tua gitu kan, maksudnya cerita kita untuk memilih jurusan Yang gitu tua kan. di sini cuma satu man. Tapi mau apapun itu, tua. Dulu gua nggak pernah berpikir tentang Microsoft, tapi kalau tahu sekarang gua malah set untuk supaya bisa kerja di Microsoft. Gua udah nawarin mau ngirim CV tapi dia nggak mau ngirim alamat emailnya ke gua, kasih alamat emailnya. Lo daftar jadi komisaris. Dewan Pembina. Tahu selam bersih kayak market capnya cuma berapa, 80-an bilion abis Gua nggak pernah. krisis 2014-2016 ya, nggak pernah benar-benar recover sampai ke Ya. harga minyak yang 100-an ya. Ya. Kayaknya cuma 80-an bilion US dollar lah ya. Microsoft udah 2,5 T ya. Sekarang Berarti Itu itu kan salah juga, tapi waktu itu kan exposure-nya kita ya itu aja, salam bersih, Waterford. ya dulu kan ya balik lagi ya, kalau dulu kita ngelihat ya semuanya pasti pada saat kuliah kan berpikirannya pasti kan kita ngomongin income dong. Exxon Mobil gitu ya. Itu kan income gitu, dan kita sama-sama tahu gitu ya kan, udah dengar gitu, wah orang-orang profesional yang kerja di oil and gas itu wah hidupnya tuh Mewah. kayaknya terjamin lah gitu kan. Iya. Oh pasti lah ada rasa iri lah juga lagi di kita. Iya. Kita masih sekolah tuh kan. Betul, opportunity. Oh, jadi tuh. kalian tuh iri gitu. Bener. Waktu sekolah. Gue akuin. Untuk kalian-kalian yang udah masuk selam bersih, Gue Hollywood, enggak sih, gue nggak iri dengki sih. iri dalam artian, wih, Pengen. keren banget nih udah masuk ke In a good way lah, udah masuk ke perusahaan multinasional kan gitu. In a positive way lah ya. In a positive way. Makanya gue juga Positive way. waktu mungkin dari kita semua, mungkin gue yang nggak pernah bener-bener kerja sesuai disiplin kan. Yo nggak, gue nggak tahu. Haryanto lah ya. Haryanto siapa? Haryanto pernah kali ya sesuai disiplin. Gue nggak tahu. Enggak. Gak pernah dia. Dia langsung masuk trader forex apa. Oh iya. Iya. Ya, gue Haryanto. Gue kan nggak pernah, makanya. Lu nggak pernah apply juga ya? Pernah. Nggak pernah keterima. Panggil. Nggak pernah keterima. Nggak pernah dipanggil. Tes pernah tes pernah. Tes juga nggak lulus. Masukin ke itu juga nggak ke apa namanya program manajemen bank itu? Gue nggak. Enggak. Dari dulu gue memang nggak pernah kepikiran kerja di bank. Gitu gue, karena gue, tapi ya itu ya, ternyata gue akhirnya end up pernah kerja di Citibank juga gitu ya. Jadi pernah, makanya be careful of what you wish for sebenarnya gitu kan. Dulu gue nggak pernah kepikiran kerja di bank karena gue sangat konvensional dalam arti gue pengen kerja tuh yang perusahaannya menghasilkan sesuatu yang lu bisa tangible gitu. Mungkin manufacturing atau FMCG gue lebih tertarik gitu daripada bank. Karena bank kan kayaknya wah ini
perusahaannya kan nggak kemana-mana kan, maksudnya bisnisnya atau produknya tuh gitu-gitu aja ya, transaction, credit card atau loan Sebentar ya. segala macam. Microsoft produknya juga nggak real ya software. Lu masih bisa ngelihat gitu kan, maksudnya lu make gitu. Ya walaupun ya itu dulu kan mikir kita dulu ya, masuk belum ngerti masih hijau. Tadi di mana ya? Tadi ceritanya apa sih? Lu banyak ditanya sih, gua ke-distract dari Lu nggak pernah pengen jadi banker? Iya, ya. Oh ya, nggak, poin di mana ya, memang kalau dulu ya memang gua nge-apply ke oil and gas juga nggak pernah keterima, sehingga balik lagi ke Apply-nya langsung ke Exxon Houston kan? enggak, gua semua banyak yang gua cobain kok, banyak yang gua cobain. Tapi lu ada interest sebenarnya ke minyak atau enggak? Sangat dulu, kalau dulu ceritanya gue pasti udah pernah cerita sama kalian dulu, tapi mungkin kalian juga lupa. Gue itu kenapa milih teknik geofisika, ini balik lagi ke topik Budi tadi nih cerita, kenapa gue milih teknik geofisika, dan memang gue intentionally pilih pilihan pertama. Wah, Gitu, karena gue punya om, pertama ternyata lo ya. gue punya om kerja di Caltex dulu, ya sekarang Chevron, ya sekarang udah Pertamina gitu. Terus itu zaman gue SMP tuh, gue ngeliat dia, wah kayaknya, oh iya benar-benar ya, nyokap gue juga cerita kebetulan ada nyokap gitu ya. Itu yang memberikan inspirasi gue bahwa lu kalau mau kerja ke profesional ya lu harus ke oil and gas industry, karena memang industri yang sangat seksi lah gitu kan. Pada zamannya. Pada zamannya gitu kan. Makanya dari SMP itu gue memang niat gue masuk ITB either teknik perminyakan, teknik geologi ataupun teknik geofisika yang memang bisa membawa gue ke sana. Pilihan kedua apa? Visioner juga ya. Pilihan kedua minyak. Pilihan kedua gue apa ya? Gak ada pilihan kedua, UI, makanya UI dulu udah. ada perminyakan kan ya? Sampai sekarang masih Nggak ada. Hah? Petrokimia. Apa? Emang ada petrokimia. Bukan petrokimia. Geofisika UI ada. Kalau perminyakan rasanya di UI nggak ada. Apa ya dulu yang UI ada juga itu ya, ilmu apa ya? Ilmu perminyakan ada. Gue milih UI nggak ada juga deh. kalau nggak salah kedua gitu. Tapi memang gue pengen banget ITB karena om gue juga lulusan ITB. Jurusan perminyakan. Teknik perminyakan. Dia mulai kerja itu mungkin di Chevron tahun. Kenapa nggak pilih TM langsung? Teknik perminyakan langsung, nggak pede. Nah itu tadi poinnya Tomo, gue mengaca kepada kemampuan gue. Ngeliat passing grade. Passing grade juga. Berarti lu memang orangnya udah ini ya. Iya, lu udah sadar diri. perhitungan ya. Kan ada teman kita yang asal tembak itu lah ya. Iya, termasuk lu juga. Maka pertama lu masuk lu kan. Gayanya kayak banget. Mending gua masuk UG. Biayanya gak banyak. Tapi it works Dulu fine nggak lah mahal kan. juga kan. Unpar berapa sih? Apaan? Dulu nggak mahal juga ya. Unpar kalau nggak salah berapa ya? Oh lah. Nah, dibanding ITB ya Kalau mahal lah. lihat anak umpar, wih, anak. Enggak lah dulu. ITB kan zaman kita 472.500 satu semester. 472.500. Iya. Enggak, dulu sejutaan kayaknya Unpar. Ya. Tapi kan ada uang masuk yang Enggak yang uang pangkal itu kan. kalau sekarang kan ada yang Swasta ada yang inilah. dulu kayaknya nggak terlalu gimana gitu. Ya, makanya itu sebenarnya inspirasi gue tuh sebetulnya dari om gue, makanya gue pengen banget makanya pilihan pertama, alhamdulillah masuk. Tapi mungkin ya itu ya, karena lu ngerasa bahwa gue udah masuk itu, euforianya kebanyakan gitu ya. Terus ya akhirnya ya hasilnya, outputnya pada saat lulus berbeda bu. Enggak, tapi lo ketika menjalani itu lo lose interest atau tetap interest atau Enggak sih sebenarnya. Ternyata pada saat gue masuk, gue ngerasa bahwa ya mungkin itu ya, karena mindset lu dari SMP itu kan udah kebentuk ITB. Begitu lu harus mau masuk misalnya ITB, lu harus kuat di fisika, matematika dan segala macam. Lu paksa gitu ya. Tapi lu mungkin nggak bener-bener lu sebenarnya pengennya apa gitu kan. Cuman karena ngelihat orang itu kan lu paksa belajar fisika waktu SMA. Begitu masuk gue struggling. Kalau zaman sekarang kan anak-anak sekarang sebelum ngambil apa sekarang bukan UMPTN namanya, itu kan SPBM. ikut psikotes untuk ngecek penilaian, minat dan bakat. Zaman kita dulu kan nggak ada. Ada tapi nggak ada yang Gak ada. aware tentang. Masih susah lah. Minat bakat itu gue inget setelah kita lulus gitu ya udah berapa lama terus tiba-tiba Gua di mulai SMA pernah berkembang. Oh, lu pernah? pernah. Emang minat bakat lu nunjukin ke teknik geofisika? yang pasti bukan seni, bukan FSRD. Waktu itu kalau nggak salah yang ada itu orang entah Unpad apa karena gua Unpad harus ya psikolog. Unpad atau UI gitu. Tapi ini bukan cuma sekedar minat bakat itu loh, itu kayak psikologi tes loh, tes dari
lebih detail. Jadi yang nggak kelihatan di permukaan itu bisa digali. Iya. Kalau minat dan bakat, ya mungkin gue pernah juga sih ikut itu sebelum PTN, tapi nggak Nggak ada hasil. itu lebih banyak di lu pengennya apa gitu. Psikolognya menyerah. Kalau gue nggak ada. Anak bapak ini nggak punya minat dan nggak punya bakat. Nggak ada sih. Apalagi gue di Medan ya. Kayaknya di Medan juga nggak nggak terlalu maksudnya kan ya tetap aja maksudnya yang kayak gitu kan yang sifatnya apa ya, sesuatu yang di luar yang pada umumnya itu nggak terlalu mungkin bisa fly gitu di Medan. Ya mungkin zaman dulu belum kayak sekarang sih. Tapi ya itu gue inget kok waktu SMA tuh pernah. Tapi ya mungkin itu ditujukan pada semua gitu ya, dan hasilnya ya general aja sih sebenarnya. Ya kamu bisa melanjutkan ke universitas, kamu lebih baik ngambil teknik, kamu bisa sampai S2, S3 gitu aja sih. Nggak spesifik lo harus mesin Jurusannya, apa, iya. apa. Tapi ada juga yang lo nggak cocok deh teknik, ini lo harus ngambil yang lebih ke sosial atau bahasa gitu. Ada juga gitu. Kalau gue break pipis sebentar gimana? Iya silakan. Nggak apa-apa, nggak usah di stop. Itu botol aku ada. Nah malah gue kalau cerita gue ya pada saat kuliah gue ngerasa struggling gitu ya untuk belajar ngerti fisika dan segala macem gitu. Tapi rasa penasaran bahwa pengen gitu ya tetap di oil and gas ya masih ada gitu. Nggak, kan. karena waktu itu kan industrinya oil and gas seksi lah ya. Betul. Itu emang tujuan semua. Betul. Bahkan yang non jurusan perminyakan pun masih pingin masuk oil and gas. Iya. Makanya Teknik kimia, Betul. industri. Betul. Ya salah satu alasan yang make sense saat itu ya kan. Betul. Dengan passing grade yang apa namanya kira-kira sesuai kemampuan waktu itu ya memang itu gitu. Kita nggak ngomong geofisika kalah dari yang lain ya kan pada kenyataannya kalian ya yang memang masih Stay di industri itu bisa compete dong dengan jurusan-jurusan lain. Iya. Gitu kan. Ya itu benar gitu. Cuma memang sih kalau lu bandingin misalnya sekarang sama anak-anak yang lulusan perminyakan terutama lah minyak, kelihatannya mereka lebih apa ya? Pinter-pinter. Lebih survive stay di industri sih. Entah somehow. Karena mungkin ya itu mungkin basic pada saat Iya, di mungkin lebih universitas pas juga gitu. ilmunya gitu. Mungkin effortnya juga besar banget mereka di situ. Anak perminyakan, anak TM maksud lo? Tapi kan paling nggak ya yang gue tahu ya di angkatan kita aja sebenarnya juga out of berapa 28 mostly kan masih stay within industry kan. Awalnya ya. Sekarang juga masih. Siapa sih yang enggak, paling gua, Budi, Banyak kali dan Gue mungkin bisa dibilang makin mungkin enggak. Keluar. makin enggak gitu. Tapi Ya. lu kan sempat di situ kan. Ya basicnya dididiknya dalam besarnya waktu di lama situ. juga. Iya. Kalau dibilang pengennya juga pengen di situ, cuman lingkungannya aja atau landscape dari industrinya itu yang kayaknya kurang kurang mendukung untuk entrepreneurial activity. ini gue jadi pengen nanya, kalau sekarang tuh jadinya shiftingnya kemana sih? Kan nih kalian yang lebih banyak ngerti tentang industri shifting lah ya. Kalau gue masih dalam industri yang sama gitu sampai sekarang. Walaupun gue tahu kalau itu akan shift gitu. Nah cuma kalian sebenarnya kalau dari yang di luar industri ini sebenarnya ngelihatnya shiftingnya kemana sih? Gini lah pertanyaan simpelnya, lalu kalau punya anak yang sekarang 5 tahun lagi akan menghadapi dunia kerja, terus sarannya apa? Ini kalau gue ya, gue punya 2 anak, ya kan, 1 cewek 1 cowok. Satu Dari istri ke berapa? Dari istri apa? Dari berapa istri? Off the record aja, nanti bisa dibuat. Ya gue kenal sama Rosa. Dua-duanya, Oh iya. dua-duanya itu berbeda. Kedua ini berbeda, ya kan? Satu kemampuan akademisnya bagus, satu kemampuan sosialnya yang bagus, gitu. Nah kita bicara yang akademis bagus. Gua malah ini sekarang posisinya lagi kelas 6, naik kelas 6 SD, ya kan. Tapi gue udah mikir nanti SMK gue mau masukin
SMK apa namanya? SMK. Bukan Kejuruan. SMA. Enggak, SMK. Oke. Vokasional. SMK Telkom. Oh. Yang bagian apa namanya? Pengadaan. BTS. Bukan, tapi software. sebentar, gua mau bukan koreksi sih, tapi pengen tanyain premisnya dulu. Kalau misalnya lu bilang shiftingnya kemana, mana yang bagus, apa yang harus dikerjain di sini. Kalau growth infrastruktur sih di kita growing. Cuman kalau marketnya kita mau kasih servis jasa di infrastruktur itu, kalau swasta murni itu susah untuk bisa dapat bagian yang bagusnya gitu, karena semuanya dikekep atau masuk atau banyak terhisap ke Iya ya. BUMN. Tapi growth-nya, industrinya, infrastruktur itu yang di-push Nah, banget. mungkin gini lah, lebih lo harus lihat juga nge-tren yang baru-baru ya itu. Artinya dengan penggunaan AI yang nanti akan makin masif, banyak posisi-posisi yang akan hilang ke depan. Dan itu harus lo kalau sebagai orang tua kita harus aware juga. Nah, ini kan ngomong industrinya. Kalau industrinya yang mana, shiftingnya yang bagus untuk anak-anak atau untuk yang muda-muda bisa Sipil. masuk kerjaan. Berarti pilihan gue Sipil udah kan benar. tetap ada. Sebetulnya akan Pilihan tetap gue waktu itu sudah dibutuhin. benar. Bener. Cuman kalau lu mau jadi pengusaha atau mau entrepreneur, bikin entrepreneurial effort di situ, kayaknya bidang-bidang itu nggak subur buat orang yang mau. Mungkin bisa subur ya, Curhat. kalau misalnya modal lu nyali. Tapi kalau modal lu kompetensi, atau skill, Curhat. paham ini, mungkin makanya agak gua. kalah gitu. Ya, maksudnya nyali dalam tanda kutip ya. Gua Paham. Mungkin nanti agak kena frustasi ya. ITE kan. Iya, makanya hati-hati ya. Kita Oke, rem. Iya, rem. Iya. Iya, karena Sambil makan ini iya, sederhana. lu mau modalnya kompetensi, Iya, paham. Terus enggak, ini kalau nggak dipotong curhatnya suka berkepanjangan. Curhat hati. Sampai mana tadi? Itu anak lu SMK Telkom. Nah, tapi pengadaan tadi itu. memang apa namanya respon orang-orang tuh sama kayak lu tadi. SMK. Orang-orang mana? Lu ngambil sampel itu di mana? Kampung sekitar. Saudara-saudara lah. Oh, Ah, yang udah lu karena pengaruhi gua kan? sempat ya Lu bisa curhatin kan? sekolah menengah kejuruan. Oke. ya kalau kumpul sama saudara-saudara kan suka ngomong gitu kan. Ini gimana gini. Ya iyalah, lu ngomong itu terus. Enggak lah satu. Mereka mau debat juga males. Oh iya bener, SMK bagus. Enggak, justru mereka pengen kenapa SMK? Nanti anak lo susah nanti ke university. SMK ini apa sih yang ininya apa, contoh nyatanya tuh? Namanya apa SMK apa? SMK Telkom. Itu memang Di mana sih itu? Di mana? Under Telkom ya. Oh, under Telkom. Under Telkom di Jakarta. Itu kayak ada apa sih? SM apa sih? Gue lupa tuh nama kayak Universitas Telkom itu. University Telkom. Sekolah Iya, menengah memang di bawah kejuruan. Yayasan Telkom kayaknya. Dulu kan STT Telkom. STT Telkom. Sekarang kan jadi University Telkom University. Telkom University yang di Padalarang toh. Di mana tuh? Microsoft banyak hire dari sana ya. Enggak bisa cerita. Di bawah-bawah. Oh iya. Maaf. Tadi protes sama Bill Gates. Oh iya. Jangan harus diversifikasi gitu loh. Harus netral. Iya, jangan terlalu. Terus gimana? Oh, itu ada berapa SMK sih di sini tuh? SMK Telkom itu? Maksudnya? Enggak ada. Maksudnya cuma satu-satunya itu SMK Telkom itu? Atau ada SMK Telkom 1, 2, 3? Ada di Bandung juga ada kalau nggak salah. Ada di Bandung, di Jakarta ada. Jadi emang itu tujuannya dari SMK itu ke universitas. Karena gue pikir gini, dari experience kita yang masa kita lah dulu ya. Lalu SMA apa sih yang kita pelajarin itu lagi gitu. Banyak geografi, Sedangkan- biologi, fisika, matematika, kalkulus. Itu dari SMP, SMA, Nah, kuliah awal pun maksudnya masih lo pelajarin kayak gitu maksudnya kan. terlalu general gitu. Jadi enggak. Iya, terus apa yang ilmu-ilmu itu apa yang lo pakai nanti ke depan gitu? Kenapa nggak lo isi dengan hal-hal yang lebih Bermanfaat, lebih memang bisa lo pakai gitu Setuju. ke depannya.
Cuman memang itu sih Daripada beda menguasai kan ya zaman kita dengan zaman nanti ke depan Beda. gitu. Ya itu tujuannya, maksudnya pertanyaan gue ke situ. Lu melihatnya tuh seperti apa? Lu kan pengusaha Tapi ya. akan jadi resiko juga gue sebagai orang tua kalau memang Resiko maksudnya apa? artinya gini. Kalau salah arah. Semua salah keputusan ada mengarahkan. resiko lah. Iya. Tapi kan tidak banyak orang tua tuh SMK kan masih dipandang di bawah SMA. In a way Iya kan? ya. In a way gitu ya. Di Indonesia ya. Tapi- secara tapi general. itu di bawah SMA nggak sebenarnya? Saat Kayak ini. Enggak. sejajar SMA ya. Sejajar. Kalau lihat dari kualitas sih bagus. Apalagi lu udah nggak bisa lagi dengan perkembangan persaingan SMA saat ini, lu udah nggak bisa lagi ngomong SMA 8 itu yang terbaik. Ya, karena Iya kan? dengan kebijakan Lu sekarang dulu kan SMA sudah berapa? SMA berapa dulu? 8. Gue SMA sempat di Jakarta saya SMA 37. Terus nggak naik kelas pindah. Naik kelasnya cuman pindah kota mau. Kalau nggak pindah kota nggak ada. Gua nggak mau bangkit. SMA 3 Bandung Gua gua. nggak mau bangkitkan luka lama lah, tapi ya. Oke. buat dan keringat. SMA 3 Bandung. Anak 3 Bandung. SMA 3 Bandung. Oh iya lu ya. Ingat. Tahun terakhir apa tahun kedua ya? Lu pindah ke Bandung ya? Maksudnya? Enggak, lu pindah ke Bandungnya Kelas SMA. 2. Kelas 2 ya, kelas 2. Persiapan. Jadi ada 2 kategori dia sama 3 tuh. Orang anak 3 asli, Yang anak 3 bener. pindahan. Pindahan, sisipan. Ngejar pindah kelas ke ITB ya. Iya. Oh tapi lu nggak lulus juga tahun pertama, berarti lu rankingnya rankingnya belakangan kali dia. Tiga. Nah, itu gue mau pindah-pindah terus. Ya kan anak harusnya sih masuknya gampang pindah kelas. Udah jangan dibully terus lah. Enggak. Jadi tadi nanti habis SMK itu lu masukin kemana? Enggak langsung kerja lah ya. Enggak, lu rencana lu kan enggak. Enggak. SMK bukan untuk kerja. Enggak. Gua akan masukin ke tetap area yang berhubungan dengan teknologi, informasi. Telkom itu. Iya, mau Telkom, mau ITB, mau apa. Tergantung dari kemampuannya dia. Cuman Tapi daripada kalau gue masukin SMA yang Iya, makanya itu maksudnya kalau lu mau masuk ITB kan general ya, atau UI atau apapun lah ya, itu kan general. Kenapa lu nggak masukin SMA aja gitu? Kalau SMK kan berarti membatasi. Kenapa ITB UI tadi lu bilang general maksudnya? Iya, maksudnya mau jurusan apapun. Kalau misalnya Kalau dia bilang ujung-ujungnya ITB gitu mau mungkin. masukin ke Universitas Telkom, oh, ya gue paham lah. Gitu. Maksudnya dari SMK Telkom ke Universitas Telkom kan nyambung lah ya. itu lebih kepada 3 tahun nanti anak gue ngapain lu belajar itu gitu aja sih. Udah spesifik. Jadi mungkin gue tambahin, gue sih sepemikiran sama Budi. Mungkin dari ini kali ya, apa namanya, pain kita juga ya, yang memang nggak pernah benar-benar berkarir di industri migas gitu ya. Jadi ada rasa sakit hati sehingga dulu kayaknya kita belajar general banget gitu ya di SMA gitu. Nggak ada gunanya gitu ya. Maksudnya Bukan nggak, pasti ada gunanya. Ilmu itu pasti ada gunanya. Tapi kan nggak semuanya relevan kita bawa. nggak ada level. Ya kan nggak kita bawa gitu. Yang ngapain lu create unnecessary stress juga buat anak lu gitu. Kita kan juga dulu kan, lu kebayang dulu SMA juga pasti ada stresnya. Besok mau ujian geografi, besok mau ujian sejarah. Gue bukan bilang nggak Emang penting. pernah dipikirin itu ya? Tapi kan dulu matters semua, kayak kan nilai karena itu kan juga modal lu untuk persiapan UMPTN paling nggak, atau paling nggak nilai yang akan dilihat sebagai benchmark kalau lu mau masuk swasta juga kan dulu masih ada Lu kalau ngomong kan, kalau ngomong udah kayak rekruter banget sih Dan. Ya tadi sama Bill Gates. Iya. Lu gimana HR meyakinkan professional. Bill Gates gitu kan? Nggak, jadi makanya ya gue sih pemahaman dari sisi lu kalau bisa mempersiapkan. Tapi kan itu melimit lah ya, melimit mempersiapkan kemampuan. mempersiapkan anak lu untuk emang apa yang untuk minatnya dia. Balik lagi kan sebisa mungkin kan pasti Budi juga bukan berarti langsung mengarahkan tanpa mengecek minat anak dan segala macem gitu kan. Gitu. Jadi ya gue sih setuju. Kalau anak itu gue rasa ya sampai dengan SMA dia tetap Tanggungan orang tua. sesuai sama arahan kita. Belum waktunya mereka tuh untuk gue pengen ini Memutuskan pengen sendiri. ini. Lu dulu memutuskan sendiri nggak? Enggak. Jadi orang tua lu yang mengarahkan. Orang tua gue yang mengarahkan, walaupun nggak mengarahkan jurusan ini. Cuman ini menariknya tadi gue sempat bilang kalau gue tuh emang dari dulu pindah-pindah. Itu gue pindah-pindah dari SD.
Oh jadi sering nggak Sampai naik ya, segitunya orang tua gue mengarahkan supaya gue nanti ujungnya ke Tetap ITB. naik kelas gitu ya. Jadi gue kelas 1 sampai kelas 5 SD Kalau itu nggak masih di pindah, Pengadegan tuh. Kalau nggak pindah tinggal kelas ya. Kalau nggak pindah dia masih SMA sekarang. Masih SMA nggak pindah. Enggak, jadi orang tua gue itu Sebegitu berjasanya orang tua saking lu gitu ya. setelah dipikir-pikir ya memang segitunya terhadap pendidikan anak itu jadi sampai dilihat dari SD malah kelas 1 sampai kelas 5 gue masih di Pengadegan gitu kan. Orang tua gue ngelihat yang SMP terbaik di Jakarta apa? SMP Semabel. Semabel itu apa? Tebet. 115 di Tebet. Oh, yang di tempat. Yang masuk Semabel itu Pindah kelas ke 8, kebanyakan banyak yang masuk 8. SD mana? Oh ternyata SD 19 Tebet. Pindahin gua ke situ. Emang ada kelas zonasi 6. dulu? Nggak Rayuan zonasi. ya? Cuman Dulu belum ada. Cuman dari Statistically. dari SD 19 ke Semabel tuh kayak pindah kelas aja. Tapi lu nggak masuk Semabel kan akhirnya kan? Masuk Semabel. Tapi udah Dia pindahan dari Semabel. SMP lain dulu. SD. SMA 3 Jadi gua langsung. Itu satu-satunya SMP satu-satunya level Jalur yang pendidikan. gua stay selama 3 tahun di situ. Satu-satunya kesuksesan dalam hidup lah ya. Sukses dalam pendidikan sukses gue situ sama ITB lah. Gue nggak keluar lagi dari ITB. Lulus ya. Ya jadi SD gue udah pindah. Tapi SMP kalau gitu. itu bokap lo ya atau orang tua lo, bokap nyokap gue juga mungkin itu yang dihadapinya kan di luar yang dia prediksi itu kayak yang dilihat di dunia luar itu bisa diprediksi. Dokter, insinyur, profesi itu masih ada. Kalau sekarang tuh kayaknya blur. Lu nggak tahu kan kalau misalnya Kan blur lah. 20 tahun lagi tuh masih ada profesi akuntan apa enggak? Masih ada dokter paru apa enggak? Masih. Masih lah. Masih. Kalau 10 tahun lagi lu nggak ada paru-paru apa? Well, Pakai insang. mungkin ya mungkin dokter paru masih ada, tapi maksud gua tuh ada banyak perubahan ekstrim dengan teknologi. Sekarang kalau misalnya radiolog mau mengevaluasi hasil ronsen, radiolognya mungkin nggak diperluin lagi karena AI apa kalau di Microsoft itu kalau ChatGPT itu large language model ya LLM Yeah. language kan, tapi kalau yang Image. image itu apa? Ada ya selain Itu akan lebih akurat dalam melihat Analisa. image, pola pattern image daripada Dia dokter. haruslah dokter. Nah, karena kayak di ada dokumenterinya San Francisco itu akurasinya itu 99, sekian persen, dokter sebenarnya 60% kalau misalnya menganalisis atau berapapun angkanya. Tapi udah jauh ngalahin Mesin learning. dokter ahli paru atau radiolog atau gue yang nilai itu ahli paru atau radiolog ya dalam melihat hasil ronsen orang apakah itu kanker paru atau potensial untuk kanker paru. Nah, yang sejenis itu kemana perkembangannya nggak tahu kan. Large language modelnya ChatGPT ini juga kayaknya yang model yang ChatGPT itu ya sekarang kan masih baru ya, tapi kayaknya kedepannya untuk nulis novel, nulis buku, nulis artikel, nulis jurnal pun mungkin nggak perlu lagi kan orang Kita ini profesinya yang sebenarnya butuh nulis. Kalau dari pandangan gue Copywriter. ya, kita ini jadi generasi orang tua di masa transisi. Transisi apa? Transisi industri tadi. Ya berarti kan Tadi. kalau pertanyaannya lu mau suruh anak lu belajar apa kan agak bingung juga. Gue terus terang bingung juga. Mungkin gue berpikir harus ngasukin sekolah atau tempat di mana dia bisa belajar supaya bisa belajar cepet apa aja. Karena kan siklusnya berubah-ubahnya terlalu cepet. Akunting itu sekarang kita nggak perlu pakai full time atau full fledged accounting. Banyak solusi. Karena yang banyak sudah solusi online cloud services yang bisa dipakai di mana lu dari transaksi masukin terus suka ada analisis keuangannya langsung gitu. Nggak perlu lagi sekarang pakai manajemen accountant yang kerjanya tiap hari menyusun tabel di mana lu bisa punya dasar untuk ngambil Yang pasti. keputusan bisnis kan. Yang pasti semua pekerjaan itu kan berevolusi terus. But ini unprecedented sekarang itu cepet banget perubahan. Lebih cepat, memang iya benar lebih cepat. Tapi menurut gua pekerjaan pasti berevolusi. Ya maksudnya, dan gua yakin as much as misalnya nih kita ngomongin ya trennya AI, benar ya maksudnya mungkin ke depan trennya AI gitu. Even mungkin yang sekarang gua baca-baca malah kalau dari artikel-artikel yang sekarang benar-benar orang making money itu adalah
orang-orang yang memang benar-benar ya itu kayak apa benar-benar ya AI itu kan juga harus di told, being taught gitu ya. Ya itu orang-orang yang memang mendefine misalnya ini image apa dan segala itu yang memang benar-benar sekarang making money. Tapi apakah akan last? Berapa lama nih? Ya kan? Ya belum tahu juga. Once memang secara mungkin the model itself udah benar-benar bisa self-taught, ya mungkin udah nggak relevan lagi pekerjaan itu. Jadi memang dinamis pasti. Tapi yang gue yakin nggak akan menggantikan humannya, pasti enggak. Karena kalau yang gue believe, yang gue lihat juga dan yang gue baca, paling nggak yang di Microsoft gue lihat, ini kita udah berapa kali revolusi industri ya, mulai dari mesin uang, udah 4 digital transformation, sekarang udah mulai AI lagi, the rise of AI gitu. Dulu mungkin ngomongin industrial gitu ya, masa-masa revolusi industrial, ya orang juga ketakutan kan, gila nih pekerjaan labornya hilang gitu. Tapi ternyata orang-orang itu kan berevolusi belajar bagaimana menjadi operator. Ya, akhirnya turun layer, nggak jadi blue collar, nggak jadi white collar lagi. Jadi terus berevolusi menurut gue. Jadi ya kita pun, tapi memang ini lebih skillnya mungkin, gue setuju sama Lulan. Skillnya mungkin akan lebih signifikan karena dari sisi mungkin pace-nya. Gitu. Ini satu lagi ya, memang klise tentang AI atau machine learning itu. Lu main catur nggak sih? Enggak. Anak gue sekarang lagi seneng banget main catur. Gua kan ikut suka main di chess.com itu kan. Berapa ini elo rating? Kayak gue nggak mentok di 1200 ya. Masih jauh sama ini lah ya. Magnus Carlsen itu the top nomor 1 chess player di dunia kan. Iya, Grandmaster. Gue aja tahu Magnus Carlsen itu dari anak gue yang kedua, karena lagi demen banget. Gue nggak ngikutin dunia catur, tiba-tiba dia, iya nih Papa Magnus. Siapa sih? Gue bilang Genius itu. Genius kan lu bilang, luar biasa kan. Tapi kenyataan sekarang itu, lu cuman pakai handphone, nggak perlu yang canggih-canggih banget, punya Stockfish atau punya chess engine di handphone. Magnus Carlsen pun lewat sama lu. Kalau lu punya engine itu kan, segitu kemampuannya mesin sekarang gitu. Nah, kalau large language model ini, pada dasarnya kan kalau orang itu bikin jurnal, bikin artikel itu kan nggak pernah benar-benar yang original. Dia lihat dari, kalau filosofi lihat dari Socrates, Aristoteles sampai Isaac Newton, semua kan berdiri di bahu orang lain kan. Kalau misalnya mesinnya itu, especially yang large language model ini makin berkembang ya itu kan akhirnya membuat itu juga yang acquiring capabilities untuk bisa membuat ya kalau novel bahkan ekstrimnya gue nggak percaya, tapi maksudnya pada dasarnya kan yang di dalam kitab suci itu ada komponen language-nya kan, mesin engine yang mempelajari isi itu ujungnya di mana nggak tahu, bisa mempersuasi orang buat ngapain kan. Large language model itu kayaknya belum diketahui bahayanya sampai sejauh apa. Sebenarnya sih harusnya itu sih memberikan support untuk lu mengambil keputusan gitu. Karena dulu lu untuk mengambil keputusan perlu satu tim 10 orang untuk memberikan input yang berbeda gitu kan. Sekarang dari satu mesin itu lu punya banyak input, probabilitas di mana akan terjadi probabilitas yang paling bagus, tapi in the end ya tetap aja lu kan sebagai decision maker kan akan mengambil keputusan yang terbaik dari beberapa input yang ada gitu. Gue sih setuju itu, tapi kan banyak yang terjadi sekarang itu atau yang terkembangan yang nggak bisa dikontrol itu adalah dia nggak perlu kita untuk mengambil keputusan, dia itu ada desain untuk mengambil keputusannya sendiri. Misalnya climate model, apa yang harus dikerjakan harusnya, karena kalau pakai model-model yang dibikin ilmuwan tanpa bantuannya ya kayaknya mentok gitu kan, nggak ada jalannya untuk kita bisa address climate change tanpa merusak aksesibilitas orang ke energi murah atau apa di dunia. Harapan orang mungkin AI mungkin bisa menemukan yang kita juga sampai sekarang belum tahu ya, atau banyak hal-hal yang nggak bisa dicari solusinya atau di solve dengan algoritma yang didesain sama orang sekarang pengennya itu algoritma yang didesain sama algoritma sendiri. Bedanya program
software dulu dengan sekarang. Kalau dulu kan kalau di Microsoft, kalau program software itu kita yang bikin programnya. Ya. Kalau sekarang program yang bikin program, Iya. black box juga kita nggak tahu apa yang dibikin Iya. ujungnya seperti itu. Iya, makanya nggak bisa dipikirin sekarang kan. Iya memang, tapi kalau misalnya itu yang dipelajari, apa yang mau dipelajari, apa yang dikuliahin itu emang kayaknya kalau lu Makanya menurut gua apapun ya maksudnya kalau dalam konteks dunia tren dunia kerja ya menurut gua tetap apapun yang pasti lu akan ngelihat apa yang relevan saat itu gitu. Ya lu tapi pasti akan kejar. realnya coba gini loh Den. Mungkin itu juga kan anak muda ini yang milenial, apa tadi yang lu sebut tuh strawberry ya, yang di WhatsApp grup. Generasi milenial, generasi Z. Kayak gua tadi gara-gara lu posting itu di grup, gua kan kayak Google juga. Terus kayak ada dream jobs-nya untuk generasi yang YouTuber ya kayak gini. Masuk. Kalau lu YouTuber itu pre boomer ya apa? tahu gua, prehistorik. Nah, YouTuber. Mungkin karena itu yang dilihat sama generasi yang lebih muda itu yang Iya. memungkinkan untuk mereka bisa. Dan mungkin kalau sekarang yang paling powerful itu atau yang mau dicari yang akan dimanipulasi perhatian atau segala macam netizen ya. Mungkin besok bukan yang paling powerful mungkin algoritma kali ya. Microsoft atau Nggak, tapi tech kalau dari companies. Microsoft sendiri kan udah pasti apalagi yang berkecimpung dalam itu. Contohnya jangan sebut-sebut Microsoft. Kan gue cuma nanya. Coba balik ke pertanyaannya Tomo. In general tadi, ke arah mana gitu itunya. di Dia Microsoft. itu pemilik ChatGPT, OpenAI kan? Amin. Bukan Microsoft-nya. Oh, Microsoft-nya. Gua kirain lu doain gua. Ya kalau gua sih aminin aja. Tapi kan ditelepon Bill Gates tadi. Gue mau nanya nih Den, ya berhubungan sama pertanyaan Tomo tadi. Yang mana? Gue nanya banyak Yang tadi. tadi lo tanya gimana anak-anak. Oh, gitu. Oh, anak-anak. Balik ke topik nih. Balik ke Budi. topik itu, lo yang sekarang bekerja di lingkungan apa namanya? Di industri. Di industri Otomotif. multinasional lah ya. Perusahaan multinasional, perusahaan multinasional, industri IT, IT. ya kan. Apalagi Danny perusahaan Gates. top dunia ya Microsoft. Amin. Itu Naik gaji gua. di sana itu degree Gua kirim CV boleh nggak deh? Boleh. degree itu masih di Kirim mah boleh lihat aja. banget. Diterima apa enggak? Pertanyaan Budi. Oh iya, Masih matters nggak sebenarnya Apa? namanya degree ya gitu ya. Good Sebenarnya questions kalau itu. nah gini kalau di Microsoft tapi ini mungkin nggak hanya Microsoft ya tapi kalau gue lihat trennya di industri apapun sekarang sebenarnya degree itu udah nggak terlalu menjadi kayak zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu tuh kan menjadi Patokan. first tier qualification jadi paling awal tuh degree lu apa ya. gitu Negeri kan. ya. Kalau sekarang enggak. Kalau di Microsoft gimana? Enggak. Lu HR kan? Iya ya, enggak. Jadi kita memang melihat dari sisi ya experience, capability gitu. Artinya kalau lulus SMA atau lulus Ada. SD Ada. boleh apply. Ada, boleh. Kalau kata Hikmat tuh Apply boleh aja lah. nggak bisa Iya. nggak bisa pencet next. Betul kan? Iya, apply kan? Iya. boleh aja. Keterima ya nggak tahu ya kan ya tergantung capability-nya, experience-nya. Portfolionya. Betul. Enggak, kan sekarang online semua. Kata Hikmat kalau lu nggak punya degree, lu nggak bisa klik next. Hikmat tuh nggak punya degree, udah. Hikmat lulus kali satu Mana ijazahnya? di Pramuka. Enggak, tapi ini pertanyaannya fact aja lah. Statistically yang punya degree sama enggak di Microsoft? Oh iya masih banyak kan punya degree. Tapi kan itu juga mungkin kan again ya. Kan ini kan masih organisasi. Mixed generationnya juga kan generation yang memang kita yang masih waktu itu di masa-masa di mana degree itu masih menjadi kualifikasi utama. Ya. gitu. Sekarang masih berarti sudah enggak lagi jadi kualifikasi pertama. Bukan yang menjadi utama. Bukan. Again kan Enggak, juga trennya kan lu kemarin hire 44.000 orang kan? Waktu zaman pandemi. Wah itu udah. Ya. Ya itu nggak usah. Kan itu konteks yang berbeda. Udah nggak usah. Enggak, Mana yang nggak bisa gue ceritain, mana yang bisa gue ceritain. Lu berarti statistically sejauh ini Nah meng-hire itu udah dipecat lagi semuanya. meng-hire Dari gue nah, itu statistically itu meng-hire orang dengan degree atau orang tanpa degree.
Ya susah lah kalau gue nggak punya informasi semuanya, mau paling dari sisi Indonesia doang kan. Dan ini juga ya ini udahlah, makanya jangan ngomong dari sisi Gojek aja, Gojek, jangan Microsoft, Gojek. Gojek hire orang banyak. Nggak, tapi nggak masalah sih menurut gua. Maksud gua kalau memang bisa tanpa degree untuk kerja di perusahaan sebesar Microsoft, kan berarti ada opportunity gitu loh. Ya. Menurut gua nggak hanya Microsoft loh, sekarang banyak karena balik lagi kan, ya isu equal opportunity gitu. Kalau lu sudah gini loh, intinya gini, kalau lu sudah Equal opportunity itu sejauh apa sih? macem lah, spektrumnya besar, ya, panjang kali lebar lagi nanti kita ngomongnya. Cuman intinya high level. Tapi kalau gua kirim CV, gua boleh juga di hire. Boleh, kita nggak ada age equal. nggak ada age requirement tuh nggak ada, nggak ada maximum Equal Secara opportunity tertulis employer. nggak ada lah ya. nggak ada. Nggak ada ya. Ya udah nanti offline aja. Lah. Gue udah duluan ngomongnya CV ya, dia ikut antrian. Nggak, tapi bukan dalam konteks gue Microsoft juga ya, maksudnya tapi yang gue understand dari multinational lain pun sudah membuka itu karena memang pengen ngebuka, ya istilahnya ya pengen memang menampung orang yang banyak juga, karena industri ataupun Nggak, tapi perusahaan lu sekarang mengerti. Tahu dari mana kapabilitas itu kalau nggak ada degree awalnya ya? Ya awalnya enggak dong, pasti kan by time ya, mau pada saat Oh, berarti individu experience tersebut, lah ya. experience, Individual. portfolio lu dan segala macam dan segitu-gitu kan, ya itu kan akhirnya kan bisa kelihatan juga gitu. Dan ya dan praktis yang sangat awam juga kan, yang sangat umum maksud gue, yang sangat umum di perusahaan itu kan pada saat lu mencoba meng-hire, pasti kan lu meng-hire orang-orang yang memang sudah either lu pernah kerja in the past atau lu somebody knew this guy in the past before gitu, yang benar-benar udah pernah kenal You juga. know me. Gitu kan. Ya iya kayak gini. Maksudnya kan kalau kita ya kan Di hire juga gue sama Microsoft. Yes. Oh pakai video ya? Ya intinya kan ya pasti kan lu pasti akan lebih ada tendensinya adalah untuk lu bisa lebih ngelihat orang yang benar-benar oh ya ternyata ini orang udah pernah kerja bareng sama ini dan dia memberikan referensi, itu kan akan lebih. Enggak, tapi ini beneran loh, karena gue curious gitu. Oke lah kalau misalnya orang yang udah kerja 10 tahun punya portfolio sebagai hacker gitu misalnya, lu tahu kapabilitasnya apa gitu kan. Tapi kan sekarang kan banyak lulusan SMA atau apapun yang belum pernah kerja gitu tanpa portfolio. Ini mereka harus start dari mana sih? Sekarang tuh banyak kali ya, mau maksudnya kalau ngomongnya Orang dengan gini, zero experience. Oke, balik lagi ya ke poin pentingan degree atau certification sekarang. Certification. Iya, karena lebih proven kan. Oke. Terus certified terhadap certain contoh nyatanya apa misalnya? Apa tuh? Ya maksudnya certification. bahkan Contoh ya. Kami tahu. Salah satu posisi di tempat gua outsourcing itu yang gua tangani itu ada building maintenance. Wuling maintenance. Building maintenance. Building ya. Building maintenance. Wuling maintenance. Ya, building misal maintenance. keren Udah lama. karena tahu besok REV yang kita pajak di sini. Ya benar. Ya baru dengar orang bicara bahasa Inggris ini baru tadi. Udah lama lagi. Itu pun Ada logan Batak ini gitu. Oke, building maintenance. Building maintenance ya. Ada 28 orang. Itu degree-nya tidak ada yang melewati SMA. Semuanya SMA. Oh, berarti lulusan SMA gitu. Lulusan SMA. Oke. Nah, tapi mereka dibutuhkan untuk punya sertifikasi jurulas, punya sertifikasi ahli pengelolaan limbah, ya kan, punya sertifikasi genset. Itu sertifikasi semua resmi, ada yang dari Kemnaker, ada yang dari BPSP. Berarti sertifikasi itu yang kan berarti lu ngambil sertifikasi itu dari suatu lembaga, itu nggak membutuhkan degree ya berarti ya untuk ngambil sertifikasi itu. Dan lembaga itu hanya mensyaratkan minimal SMA, tapi SMA juga harus ada pengalaman gitu. Karena kalau nggak ada pengalaman ini juga kan kayak jadi lingkaran setan pengalaman ini kan, karena somehow kamu kita harus start gitu kan, begitu lulus SMA ataupun lulus ya ini kan tanpa degree ya, berarti lulus SMA mau kerja apa gitu, Sertifikasi ambil. tapi kan harus ada pengalaman. Enggak kan ada juga kan. Oh oke. sertifikasi itu persyaratan sekarang aja mau.
dulu nggak dibutuhkan sebenarnya. Lah ya kan ya kita bicara masa depan ini. Nah, itu arahnya ke sana memang. Jadi dari situ kan kita bisa lihat bahwa trennya nanti sertifikasi itu sangat penting karena sudah diregulir sama pemerintah kan. Iya paham. Cuman kan lo bilang ke depannya butuh pengalaman untuk ambil sertifikasi. Makanya Ya, orang harus berusaha dong situ. Gua tambahin. Iya berusaha tapi ini gue Makanya gua tambahin. Makanya sebenarnya kalau balik tadi ke poin statement Budi di awal ngomongin vokasional SMK, itu yang akan menurut gue juga ngerasanya kenapa enggak, ya memang bener jalurnya, karena dengan lu vokasional lu kan sudah aplikasi ya, ya kan belajar SMA-nya udah nggak belajar sejarah atau apa, mungkin ya gue nggak tahu, tapi mungkin secara umum ada, tapi kan sudah sangat lebih spesifik, sudah sangat lebih fokus. Sehingga pada saat lu, yang kita tahu kan begitu lu lulus SMK, ini orang kan sebenarnya lebih siap kerja. Sehingga SMK itu tadi kalau misalnya memang sertifikasinya butuh pengalaman kerja, ya SMK karena mereka siap kerja, harusnya mereka bisa lebih siap ketampung untuk kerja dulu setahun, begitu udah setahun 2 tahun untuk mengakselerasi kerjanya, skillingnya segala macam, ya mereka ngambil sertifikasinya. Tapi gue balik nanya nih, terus sebagai orang tua, pengen anak lu selesai SMA atau K, atau lu pengen ke jenjang pendidikan lebih lanjut? Gue sekarang lagi, anak gue ada yang masuk SMA. Karena kita sama-sama anak kuliahan lah ya. Iya. Anak gue sekarang baru masuk SMA. Kemarin kan gue udah cerita tuh waktu kita kemarin sempat lah cerita sedikit ya, perdebatan juga tuh milih pendidikan berikutnya gitu kan sama nyonya di rumah gitu. Terus somehow kita tiba-tiba dapat informasi ditunjukkan nih ada sekolah, gue nggak sebutin brand atau apa, tapi sekolah ini sebenarnya udah kayak pre-college. Yang memang sudah penjurusan. Sehingga sekarang ini anak gua SMA-nya tuh udah kayak pre-college. Belajarnya sekarang bisnis, economics, mengarah lah ya. Working as a team, working in a team, collaboration dan segala macam. Kayak tahu gede gua sekolahnya. Ya nggak usah disebutin lah brandnya, ya, kecuali kalau dia mau sponsorin. Anyway. Tapi again ya, gua bukan bilang cara gua paling tepat, enggak. Karena ini juga menurut gua ini juga trial gitu kan. Kita coba gitu, tapi paling enggak gue berusaha kayak Budi juga, pemahamannya adalah bagaimana mempersiapkan anak ini. Tujuan kita apa mempersiapkan anak? Sebenarnya kan untuk di dunia kerja. Betul dunia pengusaha gue bisa. Iya, dunia kerja, dunia usaha apapun itu gitu kan, kita ngarahnya kan ke sana, menyiapkan mereka untuk di dunia kerja lah untuk mereka ya, modal mereka ke depan gitu. Jadi ya kenapa nggak memang udah diarahkan, selagi memang ternyata medianya ada, ya kita akan mencoba ini. Apakah nanti hasilnya bagaimana kita nggak tahu ya. Ya ini kan part of dari usaha lah namanya. Enggak, tapi nanti selepas SMA ini terus mau kemana? Oh iya, karena memang balik lagi, karena memang ini udah pre-college ya, anak gua akan masuk ke college. Tapi kan ini bukan SMA kan, jadi ini hampir sama kayak vocational jadinya, udah kayak SMK. Gitu. Tapi persiapan masuk universitas. Iya, gitu. Ya, anak gue tuh sekarang nggak sama dengan SMK itu. Iya, kalau tapi SMK objektifnya kan dia habis lulus dia langsung kerja. Kayak STM lah. Iya. Poinnya adalah intinya sih kalau gue sepemahamannya dalam konteksnya Budi adalah bagaimana sebenarnya kan kita mempersiapkan anak kita memang untuk masa depannya gitu kan. Bukan berarti kalau gue bilang SMA nggak mempersiapkan masa depan, enggak. Cuman ini kan juga gue trial gitu ya. Jujur ini gue trial, kita lihat nih kalau memang pre-college atau college whatever ini termsnya apapun itu, ya nanti mereka kemana. Tapi paling nggak, oh ya ini sudah sudah tidak kayak SMA pada umumnya gitu. Karena gue ngerasa gue juga pengen mempersiapkan anak gue ya secepat mungkin untuk benar-benar bisa lebih fokus aja gitu belajarnya gitu. Dari situ kayaknya kalau gua perkirakan anak lu mau kuliah bisnis ya, ekonomi. Karena balik lagi kan tadi kita sempat ngomong minat bakat. Nah, kita juga coba ngelihat minat bakat gitu ya. Dia kalau gua observe gitu ya pada saat SMP-nya gitu ya. Ya alhamdulillah nilainya bagus-bagus, yang di eksaknya juga matematika atau apa. Tapi ditanya suka enggak gitu. Dan ya terus kita minat bakat. Gua nggak suka seismik. Terus ternyata ya ditanya-tanya, ya dia mungkin yang ngelihat lingkungan juga ya pengennya ya kalau bisa usaha kenapa nggak usaha gitu kan. Ya kalau usaha ya berarti kan ya kita arahkan ke
economics generalnya, nanti fokusnya mau ke e-commerce, trade apa ya, bersilah nanti kayak gimana gitu kan. Industri kreatif. Preferensi dari generasi sekarang itu, generasi milenial. Sekarang masih milenial namanya. Kan lu Mungkin bilang yang kalau- strawberry. Gen Z sekarang, Gen Z. Iya, gua baru tahu ya, tadi. Sekarang Z. Gen Z. Ya anak kita itu generasi Z ya masuknya ya. Tergantung anak Enggak lah, lahir Z, tahun berapa. Z anak kita nggak tahu apalagi Z itu mulai tahun berapa sih Z? Coba aja dilihat deh. Kalau nggak salah gue tuh harusnya kelahiran mulai sebentar. Generasi X, generasi nggak ada yang generasi X kalian. Kita X lah. Gen X, gua Gen X, lu mah Gen Y. Gen X. sebelumnya. Oh, lu X ya? Oh iya, X. X itu 1965 sampai 1980. Ya, X. Ujung-ujungnya X. Milenial itu 81 sampai Y. 96. Y. Ya, Z. Y. Z itu 97 sampai 2012. Lahiran kan? Kelahiran. Iya, anak kita iya masih Z. Wah itu 2000. 1981 sampai 1996. Angkatan di bawah kita. Y. Oke. Ya, cuma Itu- kayaknya batasnya juga sebenarnya nggak exact seperti Enggak, itu makanya juga itu kan. gue pengen nanya itu sih sebenarnya. Ada yang tahu nggak sih sebenarnya pembatasan itu karena karakter yang berbeda atau apa? Iya, kan karakter yang berbeda kan. Iya, tapi kalau kita pun sebenarnya kan again ya, ini yang kalau gua observe sama ngobrol-ngobrol sama teman-teman di kantor gitu. Kita juga influence dari sisi Y-nya ada, X-nya ada karena kita kan Iya, bahkan agak ada di yang borderline. ada yang nyebut Gen X itu generasi kejepit kan. Nggak sepede Gen Z dan berikutnya untuk tampil, maksudnya untuk menjual, marketing atau apa, tapi nggak konservatif itu dalam menilai apa-apa seperti kalau sebelum X apa? Boomers. Baby boomers. Ya. Baby boomers. Baby boomers ya. Kalau gua lihat dari itunya, ini dihubungkan sama teknologi sebenarnya. Periode kelahiran itu dengan teknologi. Tren teknologi. Artinya itu di generasi X nih, generasi kita, kita lahir di mana Internet. Komputer. adanya perubahan analog ke digital. Baru sampai situ doang, gitu kan. Nah, di generasi milenial, di generasi Y, itu sudah masuk ke dalam digitalisasi. Tapi tidak semua terpengaruh. Contohnya itu di kota sama di desa itu beda. Artinya Exposure-nya juga. di kota kita bisa lihat ada perubahan, ada perbedaan, tapi Belum di menyeluruh desa lah ya. belum menyeluruh. Di generasi Z itu berarti sudah hampir 90, menyeluruh 90 karena di ke situ sudah digitalisasi dan harga perangkat pun sudah murah. Ya tapi kan karena terminologinya datang dari luar kan, X, Y, Ya, Z, betul. baby boomer. Sebenarnya kalau in general kalau untuk di global kan memang kalau X yang di tengah-tengah yang transisi. Kalau Z yang digital native, dia baru tahu tentang dunia aja, tahunya itu internet udah ada, itu hobi itu sudah ada gitu, kayak keniscayaan gitu. Nggak ada yang namanya merasakan kalau dunia tanpa internet atau connectivity. Kalau Gen apa setelah Z? Post Z ya? Post Z. Post Z itu yang lahir tahun berapa? 2012 ke atas. Tadi kan Iya. batasnya Z. Batasnya Z Berarti kan gitu. ya anak gua itu kan 2014 lahirnya kan. 2013 ke atas. Ya nggak tahu gua karakteristik utamanya, tapi yang jelas pasti lebih influence sama mungkin algoritma atau apa ya. Tapi sosial medianya udah lebih masif kan. Kalau Gen Z itu mungkin markernya itu tersambung ke internet, tersambung ke nggak Gen kenal Y yang juga kayaknya. Hah? Gen Y juga kayaknya. Oh ya, Y. Berarti Y yang itu, Y tadi tahun Z berapa tuh? yang mungkin gua Y nggak itu tahu 81 sosial ke media, atas. 81. sosial media 81 savvy. sampai 96. 81 yang gak jauh. Yang pasti kalau Z ke atas itu udah digital native kan, udah maksudnya Ya, ya. secara nature-nya dia udah digital, dia lebih
real connection tuh mungkin buat mereka overrated. Digital atau virtual connection tuh yang lebih mendominasi hubungan interaksi mereka sama siapapun. Kalau kita kan masih ada yang real. Ya biarpun dulu ya kayaknya pas kuliah udah ada handphone kan, tapi kan itu nggak disebutnya digital ya, kayak SMS atau. Tapi kayaknya yang tapi kalau nandain karakteristiknya itu. Kalau di industri juga, ya gue nggak tahu ya, tapi general industri aja lo bisa ngelihat ya antara generasi yang harus ketemu langsung sama orang, generasi yang kayak kita yang hybrid, sama generasi di bawah kita yang ya udah full nggak perlu gitu, ya full remote. Itu kelihatan banget bedanya. Orang yang nggak bisa kerja tanpa ketemu orang itu ada, itu masih ada di situ. Orang yang kayak kita yang hybrid, ya sekali-kali kita harus ketemu lah, ngobrol segala macam. Sama satu lagi generasi yang udah full benar-benar Kayak apa treatment dia terhadap communication device. Anak gua by default kalau ngontak gua dia nggak tahu yang telepon, dia video call langsung gitu. Ya iya. Jadi itu sesuatu yang given buat. Emang di rumah lu masih ada landline? Nggak ada juga kan? Nggak ada. Iya. Tapi kan bisa telepon, bisa dial audio atau apa. Kalau udah berkali-kali ditolak video callnya baru dia telepon pakai audio. Kenapa lu nggak terima pakai video call? Lagi di mana? enggak, sebenarnya itu kan Lagi di mana? Itu gua rasa ibunya sih yang nyuruh kan. Video call papa. Telepon kayak biasa harus aja kayaknya lagi. Lagi di mana? Tapi kan papa lagi kerja. Enggak, video call. Dia curcol ya. Kalau ditolak berkali-kali memang call sih. Coba nanti jadi malam jadi masalah. Kamu siang kemana? Mungkin yes. Jadi Tapi udah bisa disimpulkan belum juga ini? Enggak. Tapi kan kalau nggak tahu anak lu umurnya berapa? Karena gue kan kalau misalnya internet mati, SMA dia bilang. SMA yang paling gede. ya mungkin udah sama ya. Yang kedua sama kayak Budi naik kelas 6. Lu yang gede umur berapa? Umur 21, 15. Wah, parah ini bapaknya lupa tuh kan ngitung lagi dia. Enggak, dia hati-hati jawabnya. Oh iya. Begitu salah. Kita tes. Bu, anniversary lu tanggal berapa? Sambil mikir nih, ketawa-tawa sambil mikir. Enggak, kalau dia jawab 19, nanti kan dari siapa tuh yang mana? Anyway. Rosa baik. Sampai dia dengar rekaman ini. Tapi tadi strawberry itu apaan sih? Gua asli, gua mungkin agak telat tapi gua baru tahu pas lu posting itu sih. Ya, jadi selain generasi yang tadi itu ada namanya generasi strawberry, itu istilah dari Taiwan kalau gua dengar. Cabai-cabean. Strawberry itu memang dilihat dari karakteristik strawberry itu sendiri. Merah. Itu yang Lembek. harus diperlakukan dengan Delicate. Mudah busuk. kalau enggak nanti dia kegesek aja rusak. Ini generasi Itu. apa sih? Artinya itu generasi yang Sangat delicate gitu. Lu memang Orang tua berarti ya? Kagak lah. enggak lebih Masih kepada muda. lebih Gua harus lebih memperlakukan- arahnya kepada mentalnya mereka. Mental health. Nah itu diasosiasikan dengan generasi milenial dan seterusnya. Iya ke atas. Oh itu mungkin balik lagi ya, mungkin harus informasi ya. Dulu kan kita mana pernah kepikiran mental health kan? Ya karena memang sudah rusak dari awal. Dari Begitu cuman sekarang aja kita ada rusak udah. muncul istilah-istilah healing lah segala Iya, macam lah itu kan mental. Itu Gen Y kan. Anxiety apa segala macam lah istilah-istilah. Tapi kan again ya, maksudnya kan kita juga nggak bisa being ignorant juga kan. Karena Iya kan gue pernah tuh Mental kayak mencoba untuk Keras. apa Playing tough. menganggap itu remeh. ya. Nggak bisa. Terus kayak di debat sama siapa. Bukan di debat, ngobrol itu yang masukin pemahaman gue. Iya, agak yang healing bahasa-bahasa mental health itu. Tapi ternyata untuk mereka challenge-nya tantangannya juga lain gitu. Karena kan kalau sosial media, gue mungkin nggak terlalu terpengaruh kalau melihat postingan atau apapun teman-teman di Instagram lihat Tomo lagi ke Bali atau apa. Tapi kalau yang Nggak generasi FOMO dan tidak nggak ada peer FOMO, kan? pressure gitu. Tapi kalau misalnya yang generasi yang
makin yang lebih muda itu, karena sosial media itu mendominasi pikiran sehari-harinya, jadi mungkin kalau misalnya terekspos ke sesuatu yang mungkin bikin dia nggak bisa lupa, kalau misalnya itu tadi FOMO apa, fear of missing out ya, nah, itu dia jadi bertumpuk-tumpuk, bisa jadi depresi, malah bisa berpikir untuk susah untuk mengestablish nilai dari nggak ada value-nya dia gitu. Nah, ini dia udah males aja mau ngapa-ngapain. Ya, makanya kan nggak bisa ignoran kan. Nggak bisa ignoran. Karena kita juga harus Dulu gua- adjust. Sama kayak dulu mungkin kayak- bokap kita, nyokap kita dulu gitu kan. Bukan karena dia tough, Iya. tapi karena lebih slow. Iya, dan dia kan juga bilang kan kalian itu udah enak hidupnya, ada telepon, ada TV. Kita dulu nggak bisa ngerelate juga ya. Iya. Kenapa gitu? Tapi kan sekarang akhirnya juga berbalik ke kita. Iya. Gitu kan, which is ya kita kan juga harus tetap mengajar. Tapi dengan diversity itu pernah di ini nggak sih ada semacam training memahami Gen Z atau memahami Gen Y itu kan penting betul. Gue juga baru tahu itu. Sebenarnya bukan kita memahami, kitanya mungkin paham sama Gen Z-nya. Dan kitanya kalau Nggak kayak tadi tuh penjelasan lu itu make sense juga karena mereka hidupnya dominasi sama media sosial begitu. contohnya gini loh, Mo. Begitu melihat. Anak gue tuh gue kan cek terus tuh Google Chat Room-nya untuk yang di sekolahnya. Kalau ada temennya yang suka main FIFA 2000 atau mungkin suka bola, udah ada yang suka bola, mungkin anak Wido kan sekelas sama anak gue, suka Liverpool atau suka. Dibully lah. Oh iya, sorry. Jadi dia kayak bikin komentar di situ kan kalau Liverpool atau Arsenal menang ini, mampus ini lawannya gitu. Bukan mampus, bahasa anak-anak seperti itu. Tapi balasan dari temannya kan kayak no, your team is Oh nggak bahasa Padang sekarang anak-anak. Itu di WhatsApp grup suara Minang. anak gua sekolahnya di sini. Ya, tapi kan pasti lu pengen juga ada legacy ke anak kan, bahasa daerah itu pasti kan ada paling nggak kan. Ya. Nah, poinnya waktu itu kalau gua baca Jawab sih. komentar Agak dari malu nih temennya sama tentang itu, Iya. tanpa berinteraksi langsung, gue tuh bisa memahami kalau dia bisa jadi stres gitu. Karena kan dia nggak baca ekspresinya, intonasi orang yang nulis itu kan. Betul. Nah, betul. kalau kita yang memang awalnya terlatih dengan interaksi real dulu, koneksi atau belajar lu memahami ekspresi orang, intonasi orang, mungkin lebih bisa untuk mengabsorb Tapi itu ini secara itu loh, ini informasi yang gue nggak pernah terlalu kepikiran juga karena kan gue memahami dari sisi gue kan sebagai orang yang hybrid lah, kita ya hybrid gitu. Mungkin exercise-nya mau lu coba sekali kalau boleh sama anak lu baca WhatsApp dia. Impossible. Ya, gua kan anak gua masih umurnya 9 tahun, gua harus baca kan, Lu harus kurangin buka lari, kan. Mo. Nah, Mulai main handphone, Mo. si Ica tahu tuh Akhtar anak gua. Gua baca, gua semua mungkin akhir hari gua baca nih chat room dia isinya apa aja, karena kadang-kadang ada granat, ada bom. Maksudnya nggak ada maksud apa-apa dari teman-temannya atau dia nggak ada maksud apa-apa, tapi kalau dia nggak, karena dia belum terlatih ya bacanya itu kayak oh dia direndahkan karena dia pilihan timnya jelek itu segala macam, itu mungkin tanpa kita sadari mempengaruhi mental dia. Kalau gue digituin nggak ngaruh karena misalnya Udah si biasa dibully. Tomo bilang begitu, Iya. gue tahu Tomo pasti bercanda atau Tomo pasti ya dia emang begitu, orang nggak ada yang dengerin kata dia di juga masa, gitu. Di masa kita orang ngomong gitu juga face to face, kita tahu ekspresinya dia kan. Iya, itu justru makanya itu kan gue bilang karena gue hidup di masa yang hybrid ya, jadi gue juga nggak terlalu paham yang gitu loh. Lu tweet war itu, Twitter tempat orang berantem itu rata-rata kan karena itu kan. Itu yang gue Iya. nggak paham loh. Kenapa sih orang bisa stres sama netizen? Kenapa ya gitu? Orang cuman maksud gue ya netizen ngomong di kolom komentar Twitter, Instagram atau apapun. Karena apa tapi- yang membuat stres? Tapi kalau itu ke lu mungkin bisa lo. Mungkin juga ya. Iya, kan kebayang lo kalau misalnya hidup sehari-hari lu tuh memang tiba-tiba di sosial media yang tiap hari lu tuh digempur gitu kan. Iya. Dasar nih Tomo nih nggak ngerti apa-apa lu gini terus gitu konsisten kan dikatain mulu gitu. Kena lah mau pasti. Mungkin ya. Lari mulu, gak ada kerjanya. Iya, lari Kasihan mulu. istri anak gitu. Iya, gituin terus gitu kan lama-lama emosi. Lari gajian. Apa ini katanya? Ya, kalau Emosi, kan? Kalau itu yang nulis komentar yang emosi. Lari gajian. Ya, tapi sama lah, maksudnya pada saat kita misalnya bercanda dulu zaman SMA pun ya kita bercanda, ya pasti kan kita somehow somewhere juga pada saat bercanda itu kan pasti ada juga menyentuh perasaan orang kan.
ngebully. Tapi kayak kalau lo berinteraksi langsung, remnya itu lebih ada gitu. Oh iya, Tapi kan kalau lewat sosial media, apalagi anonymous Betul. di Twitter atau nggak apa, ada remnya. itu nggak ada remnya. Gampang aja bilang tai lu gitu. Itu Ke siapa, ke Tomo? ke orang gitu. Oh, kira ke Tomo. Nah ini, lu bisa malah maki-maki Elon Musk kan? Padahal iya. directly lah, bukan lewat Boundariesnya siapa-siapa. udah nggak ada, makanya Nggak ada penting. boundaries. Ya makanya poinnya ya penting ya, di mental health itu. Karena yang lo inginkan itu gimana respon orang yang baca. Selalu gitu. Begitu lu timpalin pasti ditimpalin lagi gitu. Nah itu tantangannya anak-anak sekarang. Anak-anak Nah, dia nggak pernah terekspos sama yang normal atau real connectionnya dulu ya. Satu sisi mereka sangat cepat belajar teknologi, sisi lain teknologi itu hati-hati bisa Karena kita merusak kan mereka. juga belajar kan memahami ekspresi orang, intonasi orang Iya. ngomong kan. Itu mungkin tanpa disadari itu butuh waktu sepanjang SD lah, sepanjang SMP. Nggak, tapi lu pernah kesel nggak sama kita waktu kita ledek-ledekin Ulan? Sering sih sebetulnya. Lu pun Apa tuh? pernah kesel nggak? Enggak sih. Enggak ya? Ya ada lah, ada. Kalau memang personal. Ada nggak yang gitu. pernah sampai nyakit hati banget gitu? Kayak sampai, waduh, ini nggak banget gitu. Ya sampai kepikiran sampai sekarang gitu. Enggak ada. Nggak ada. Lu Lan, ada yang sampai kepikiran? Dari zaman dari dulu sampai sekarang. Ya ini lagi pikirin. Nggak ada. Nggak, soalnya kan kalau misalnya yang kayak gue bilang tadi tuh, kita kan lebih udah akrab baru berantem kan. Tapi kalau belum itu masih jaga-jaga. Kan kalau misalnya orang, malah kan sebenarnya kalau secara histori yang paling lama sejarahnya perang tuh Eropa kan. Tapi kan karena mereka saudara semua, brother semua. Justru kalau misalnya sama yang nggak bersaudara, orang Cina nggak pernah berantem dulu. Ya jauh juga ya. Tapi if your brothers, most likely itu kemungkinan berantemnya lebih sering ya. Benar. Karena lu bisa lebih terbuka gitu kan. Nah, lebih bisa. Yang sekarang terjadi itu nggak pernah terjadi semuanya, di mana boundaries atau koneksinya itu yang realnya itu diputus kan, atau nggak benar-benar Malah virtualnya malah virtual ini nggak ada limitnya. demokrasi digabung sama sosial media itu bahaya banget. Itu tantangan kita nanti. Bagi orang tua itu gimana bisa membatasi penggunaan sosial media gitu supaya dia bisa interaksi dengan minimal sama saudara lah. Anak lu udah daftar thread belum? Udah thread? Buset. Keren. Yes. Anak gua cuman itu aja Twitter. buat game itu court apa? Discord. Tapi itu kan mau kayaknya thread itu populer salah satunya karena di situ damai kan, nggak kayak di Twitter yang banyak. Belum. Iya. Instagram aja juga. Enggak, karena Twitter isinya udah banyak sampah banget gitu kan. Orang gue juga udah sebenarnya malas gitu ngeliat. Kalau pengen berantem pergi ke Twitter kan, Iya makanya. atau pengen lihat orang Ya berantem. thread ini kan baru ya, jadi lebih orang yang nggak pernah komen aja komen di thread. Alan misalnya kan, Iya. yang gue nggak pernah lihat, banyak banget nih orang komen. Dulu gue pernah, dulu waktu Twitter awal-awal gue ada juga bikin tweet gitu. Gua belum join thread gua. Gua Twitter aja enggak ada. Twitter gua enggak. Facebook enggak. Anti sosial media. Bukan nanti sosial media. Gue Instagram ada tapi juga pasif kan akhirnya. Dan ya sosial media yang gue ikutin itu dulu Friendster. Ikut, bikin account, ya kan. Testimoni. Iya kan. Terus MRC. enggak ASL, juga. PLS. Ya, itu mah. Path itu juga karena besar di Indonesia kan Path kan. Kan juga gede di Indonesia. Instagram ya udah akhirnya ikut IG, ikut tercemplung tapi udah. TikTok. Tapi gue TikTok enggak. TikTok. Gue nggak bikin account sekarang. Gue makin melimit bahwa ya karena tadi itu kan sebenarnya kan juga lu Instagram juga kan ya kalau yang ngomongin sosial media secara general kan juga sebenarnya kan itu juga bukan kehidupan kita yang real kan gitu ya kan orang Tapi it becomes more dominant. oh iya Itu nggak bisa dihindari lah kalau nggak bisa hindari. Jadi, Dah jadi Coba intisarinya apa coba Gak ada yang disari. Kan mudah-mudahan gak random aja. Ini udah berapa lama, Cah? gila lama 1 banget jam 32. mungkin ini harus Oh, disudahin. tapi udah disudahi emang abis ini mau makan? Kayak sederhana. Kalau nggak makan pun pulang kan? iya pulang. Oh iya. Lu pulangnya sama si Apip. inilah matari Indomie. Matahari. Gila, matahari udah lama bu. Tapi gue kirim CV nih. Tapi kan nggak ada, Boleh, kan equal opportunity employer. Iya. Iya. Sekarang tuh menurut gua Tapi malah posisinya apa dong? Ya security atau apa? bisa
Udah pakai bot kesana mau. Tapi kalau di dunia IT sekarang tuh sebenarnya juga dicari orang-orang yang punya industri background. Misalnya di gas gitu Bukan kan. diangin-anginin Tapi begini. lo harus memang punya interest terhadap IT. solusi. Ya maksudnya apa namanya agak-agak tech savvy, lu mengerti lah gitu ya landscape IT-nya tuh kemana. Karena kan ya kita kan juga pasti pengen tetap relevan di industri, ya mau industri migas, industri financial ya. Dicari kayak gitu-gitu juga ya. Kalau belum bisa membedakan antara Microsoft Word dan Excel jangan dulu. Kemarin itu yang Sam Altman datang itu ada ke Microsoft-nya juga nggak sih? Itu nggak urusan Microsoft ya? Enggak. Iya. Itu siapa yang ngundangin? Kompas ya? Gue lupa. GDP Ventures kalau lihat flyernya sih, GDP Ventures itu venture capital di bawah Jarum itu kan. Oh iya Jarum. Ya mereka kan industrinya di situ lah. Ya Microsoft ya, deket-deket sama industri Microsoft lah. Ya, jadi udah bisa di. Ya udah mau pulang. Ya mau tutup mau. Ya, terima kasih kawan-kawan atas Semoga Tar dulu. menghibur. Gue kemarin judulnya cari sendiri. Judulnya apa nih? pembicaraan tanpa faedah. Ya selalu kan. Itu nggak perlu diiniin. Masa lalu, masa kini dan masa Lu depan. lihat si Budi Oh bilang. iya ya, tadi kita ngomonginnya dari Iya, kita dari masa lalu loh. Masa lalu kita. Masa lalu, masa kini, terus masa depan mau ngapain gitu. Iya benar sih. Itu judulnya benar, Tomo benar. Terlalu umum nggak? Coba tanya Enggak lah, di masa chat lalu, AI masa itu. kini, masa depan. ChatGPT. ChatGPT. Ya. Kita nih generasi yang kecepit kan. Masa lalunya dapat gitu kan, masa depannya juga nggak sanggup gitu kan jadi. Siapa bilang? Ya wis, terima kasih Bapak Denny, Bapak Sama-sama Budi, sudah Bapak diundang. Tomo. Iya. Gak ada yang disensor kan? Atau ada request mau disensor kan? Nanti soalnya ribet ngekat itu. Nggak ada kok, ada yang kita menjurus. aja sih. Kecuali lu mau buka tadi apa sebelum kita masuk kan tadi apa? Lu diskusi apa tadi? Nanya-nanya BTS apa tadi? BTS tuh apa? Gue cuma Dia yang mancing. gue cuma tahu Blackpink sih kalau BTS agak kurang. Oh iya BTS Army ya tadi. Oh iya. Kalau Blackpink Kayaknya bukan itu deh. Bukan. Oke, thank BTS you. nggak boleh, suara Minangkabau nggak boleh kan susah mau ngomong. Iya. Suara Minangkabau nggak boleh. Katanya garis keras. Itu gua WhatsApp grupnya Udah Yang- masa di malah menjurus. Pancing. Kalau nggak suara Minangkabau pancing. Oke. Terima kasih, thank you. Terima kasih Ya, Chan. Alan Tomo.